Pria ini adalah putra sulung dari keluarga kaya. Semua kemewahan dan keuntungan menjadi tampan dan kaya di sekolah adalah hal biasa baginya. Tapi suatu hari, saat dia sedang berjalan, sebuah petir menyambarnya entah dari mana. Dia tidak mati. Sebuah jiwa muncul dan mencoba mencuri tubuhnya. Fernand menyadari apa yang terjadi dan menggunakan mananya untuk membela diri. Meskipun begitu, sebagian dari jiwa roh itu menyatu dengannya. Pada saat itu, ingatan dari orang lain membanjiri pikirannya dan teks-teks aneh muncul di penglihatannya. Itu seperti ramalan tentang 72 iblis yang akan menyerang bumi dan membawa kekacauan bagi semua orang. Dan sekarang, bagian yang paling menakutkan, ramalan itu mengatakan bahwa dia, Fernand Pellenberg, akan diusir dari keluarganya dan menjadi pengemis, benar-benar bangkrut. Dunia akan segera hancur, tetapi yang benar-benar mengganggu sang protagonis adalah kenyataan bahwa dia akan menjadi miskin. Sejak hari itu, Fernand tidak berhenti memikirkan hal ini selama kelasnya. Tentang alasan dia memiliki akses ke masa depan dunia. Masa depan di mana seorang pemuda bernama Ain akan mengalahkan para iblis. Tetapi di masa depan yang sama, dia akan menjadi seorang pengemis. Ikuti ceritanya untuk melihat bagaimana dia akan lolos dari nasib buruk ini. Guru itu menghabisi jiwa tersebut dan Fernand bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan ingatan itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Satu-satunya hal yang pasti adalah ada kemungkinan besar ramalan itu benar. Dan itu bukan hanya kemungkinan, tetapi sesuatu yang datang dari jauh. Berkat ini, dia berhasil melihat ke depan dan menghasilkan lebih banyak uang. Fakta bahwa ramalan itu akan datang berarti kejatuhannya juga, dan dia perlu memverifikasi kebenaran ramalan itu. Sekretaris bertanya bagaimana kelasnya, dan Fernand menjawab bahwa kelasnya selalu sama saja. Tapi dia menerima sedikit kopi, sambil mengambil koran. Sekretarisnya bertanya apakah Tuan Muda merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, tetapi Fernand menyangkalnya. Pegawai itu menjawab bahwa dia tampaknya banyak pikiran, dan Tuan Muda bertanya sejak kapan dia berpikir seperti itu. Dia berkata bahwa sekitar 6 bulan yang lalu, dia mulai sering pergi keluar untuk waktu yang lama. Orang yang dulu memprioritaskan investigasi ini membuat pilihan-pilihan aneh seolah-olah kerasukan setelah disambar petir. Fernand berkata bahwa hal-hal aneh ini mungkin adalah hal yang benar pada akhirnya sampai dia melihat sebuah nama di koran, yaitu Ain Armian, dan terkejut bahwa dia telah mendaftar. Sekretarisnya bertanya apakah ada sumber informasi lain, tetapi Fernand segera berlari menuju ke selatan. Pelayan itu bertanya-tanya tentang kopi sambil melihat bosnya pergi. Akademi Kekaisaran adalah domain luas yang dibangun di Bardian, sebuah pulau yang terletak di Laut Kekaisaran, dengan tanah luas yang diciptakan oleh sihir, dan bagian selatannya memiliki sungai berawa, tempat Fernand memutuskan dia akan memeriksa apakah ramalan itu nyata. Di antara isi yang disebutkan, ada 3 hal yang melekat di benaknya, di mana semuanya berbicara tentang masa depan mereka yang mengerikan, yang membuat Fernand marah. Tapi dia menyangkalnya, mengatakan bahwa itu tidak benar. Pertama, di masa depan di mana Fernand Pellenberg menjadi seorang pengemis. Kedua, 72 iblis Solomon dipanggil sekali lagi setelah ribuan tahun. Dan ketiga, masa depan Ain Armian, yang akan menyelamatkan dunia dengan bertarung melawan para monster. Dia adalah sosok yang mungkin tidak dikenal oleh orang-orang kekaisaran, karena dia adalah keturunan pendiri kekaisaran, Colinas Armian, yang mendirikan kekaisaran dengan 5 kerajaan di sekitarnya. Sekarang 1 milenium kemudian, keluarga yang jatuh itu telah kehilangan semua wewenangnya di keluarga kekaisaran. Ramalan mengatakan bahwa keturunannya, Ain Armian, adalah protagonis, di mana setelah menyelesaikan ujian, dia berlari ke rawa. Itu ditulis secara rinci seperti sebuah buku. Setelah melihatnya sendiri, jika bajingan ini bertindak sesuai dengan ramalan, dia akan membuktikan bahwa itu benar. Terlebih lagi, bajingan ini bukan hanya protagonis dalam ramalan, tetapi juga orang yang berhubungan langsung dengan masa depannya yang mengerikan. Yang terpenting adalah dia tidak tahu kenapa dia membenci. Fernand tidak bisa membaca seluruh isi buku ramalan, dan hanya bisa mengikuti alur umum tanpa memahami sebab dan akibat. Alasan dangkalnya adalah dia bergabung dengan iblis, tapi itu bahkan tidak masuk akal. Ain saat ini sedang mencari dungeon tersembunyi di rawa. Di dalamnya, ada peninggalan dari kaisar pertama keluarga Armian, sebuah pedang dengan rohnya. Dalam buku ramalan, dia adalah orang yang paling mungkin menyelamatkan dunia dan merupakan pahlawan hebat. Mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki bakat untuk melawan iblis, dia pasti sudah menghancurkannya sejak lama sampai dia mencium bau darah di sampingnya. Berpikir bahwa dia terluka karena serangan di dungeon dan bakatnya belum mekar. Seekor Crocker adalah pemangsa di rawa yang tangguh bagi lawannya. Fernand mengatakan itu sesederhana yang dinyatakan dalam ramalan, tetapi dia pikir sebaiknya memeriksa ke dalam sampai dia menyadari sesuatu datang. Dia bertanya-tanya mengapa Ain ada di sana, dan belum memasuki dungeon. Fernand mengatakan itu adalah area terlarang untuk pendatang baru. Ain bertanya bagaimana dia mengenalnya,
Dan sang protagonis menjawab bahwa dia mengenal keturunan Armian. Ain juga ingin tahu siapa dia. Sang protagonis memperkenalkan dirinya sebagai Fernand, tetapi mengatakan dia harus memanggilnya Sanbai sementara Ain mengenalinya. Tapi dia setuju untuk memanggilnya begitu sementara Fernand bertanya apakah dia lari dari seekor kadal. Ain menjawab bahwa dia bertemu dengan seekor kroker. Fernand melemparkan ramuan dan menyayangkan bahwa mereka hanya dilaporkan sekali setahun, jadi dia tidak beruntung. Tapi itu adalah ramuan tingkat tertinggi, dan lebih baik meminum ini daripada 10 botol ramuan tingkat rendah. Ain mencoba mengatakan dia tidak bisa membayar, tetapi Fernand mengoreksinya untuk memanggilnya Sanbai. Tetapi dia menyebutkan bahwa dia tidak butuh uang, karena meskipun keluarganya telah jatuh, dia masih berdarah kekaisaran. Jadi itu harus disebut sebagai investasi. Sementara Ain berpikir dia tidak seperti rumor yang beredar, berterima kasih pada Sunbai-nya sementara Fernand berpikir itu akan sia-sia jika bukan karena ramalan, memperingatkan bahwa dia beruntung karena jika ada orang lain, dia akan dikeluarkan karena memasuki tempat itu. Jadi dia harus berhati-hati mulai sekarang, dan menerima kebaikannya. Fernand berpikir dia tidak perlu kembali, tetapi akan bersembunyi dengan menghilangkan kehadirannya. Beberapa saat kemudian, dia mengikuti Ain ke dungeon. Fernand berkomentar bahwa itu benar-benar wilayah seperti itu, dan Ain pasti telah membersihkannya sepenuhnya. Tapi yang aneh adalah ada lampu ajaib, namun dia tidak bisa merasakan mana di sana. Sesuatu mencoba menyerap mana di sekitar, dan dia bertanya-tanya apakah itu lampu semi permanen. Mengingat bahwa Ain adalah citra yang sama sekali berbeda dari ramalan, dan dia tidak bisa mempercayakan masa depannya padanya. Dalam ramalan, Ain memasuki dungeon saat terluka, dan guncangan karena jatuh membuat tubuhnya hancur. Dia meminum semua ramuan yang tersisa, tetapi lukanya parah. Jadi Ain terus berjalan, menahan rasa sakit sampai dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di ujung altar, ada sebuah pedang panjang yang anehnya memberinya perasaan untuk mengambilnya. Ain meraih pedang itu, dan pada saat itu, cahaya cemerlang menarik gua dari kegelapan. Fernand berpikir itu cukup lemah untuk menghilang, tetapi meninggalkan jejak sihir. Tanda di tengah altar dan Ain yang menyapu dungeon tanpa cedera apapun. Seluruh situasi mengatakan bahwa ramalan itu nyata, yang berarti masa depannya benar-benar akan terjadi. Jadi dia mengeluh bahwa dia akan menjadi pengemis, dan itu adalah masa depan yang buruk kali ini. Ain Armian, protagonis dari ramalan dan pahlawan yang melindungi dunia dari iblis dan orang yang akan membawa kejatuhannya ke dunia. Ain masih bintang yang sedang naik daun, tetapi memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda darinya. Dia adalah tipe yang lebih menghargai kehormatan daripada hal-hal materi. Jika didekati dengan sembarangan, itu bisa menjadi api yang tak terduga, jadi dia bertanya-tanya bagaimana cara menanganinya. Mengatakan itu adalah masalah yang sulit, dan pelayannya bertanya tentang itu. Fernand memberitahu Hyde bahwa ada sesuatu di atas yang pasti akan tumbuh jika dia berinvestasi, lalu bertanya apa yang harus dia lakukan, dan Hyde memberitahunya untuk tidak ragu-ragu. Tuan muda mengeluh bahwa dia memiliki kepribadian yang tidak sejalan, dan Hyde tidak peduli. Karena sang duke mengatakan bahwa bahkan kepribadian pun bisa selaras dengan uang, Fernand berpikir rumit untuk berurusan dengan iblis dan kehancuran. Perbedaan kepribadian menjadi kecil ketika dihadapkan dengan banyak uang. Bagaimanapun, dia membutuhkan lebih banyak informasi tentang Ain, jadi dia memperingatkan bahwa dia akan menemukannya sekarang. Pelayannya bertanya siapa karena ada tamu yang akan datang nanti, tetapi dia menghela napas saat tuannya pergi. Di akademi, asrama ditentukan berdasarkan hasil ujian masuk, peringkat 1-10 di Lebedus di Elite. Dari 11-30 adalah siswa luar biasa, dan di bawahnya adalah asrama Deep, dan Ego Pedang meneriakkan nama itu, mengklaim bahwa keturunan Armian ada di sana bukannya di puncak, dan itu tidak bisa dipercaya. Bahkan jika Kaisar saat ini tahu, dia akan bangkit dari kuburnya dengan marah, tetapi Ain hanya mempertanyakan mengapa iblis tiba-tiba muncul. Ego Pedang menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kecuali mereka ikut campur. Ain menjawab bahwa dia tidak akan membantu dalam hal ini karena dia masih lemah, dan pedang itu berteriak bahwa dia tidak percaya itu. Dia mengatakan bahwa sejujurnya, Kaisar pertama adalah biang keladinya, karena dia menghapuskan sistem suksesi kekaisaran, dan mengubahnya menjadi pemilihan kaisar di antara para elektor dadakan. Dia menyumbangkan sebagian besar tanah Armian kepada kekaisaran dan melanjutkan ini selama 100 tahun. Wilayah yang disumbangkan bukan lagi milik mereka, dan seiring waktu, mereka kehilangan kekayaan dan teknik mereka dari generasi ke generasi. Bahkan menjadi seorang kandidat, mengingat situasinya, sang kaisar menjawab bahwa dia masih memiliki bakat dan akan menyediakan semua sumber daya untuk mengembalikan kejayaan. Kaisar saat ini juga menempatkannya di sana untuk suatu tujuan. Fernand mengetuk pintu menanyakan apakah Ain ada di sana, dan pemuda itu bertanya siapa itu. Sang protagonis mengatakan dia datang berkunjung. Ain membuka pintu dan bertanya ada perlu apa. Sementara Fernand bertanya apakah dia sibuk.
Pendekar pedang itu berkata tidak ada hal penting saat ini, dan sang protagonis menyebutkan ingin berjalan-jalan dengannya. Karena di sana sangat berisik, dia ingin pergi ke tempat yang lebih tenang. Ain memintanya menunggu 10 menit untuk bersiap-siap dan pergi. Fernand mengeluh bahwa dia disuruh menunggu selama 10 menit dan harus mendisiplinkannya, tetapi Ain meminta hanya 5 menit kali ini. Sang protagonis setuju dan memberitahu bahwa dia akan menunggu di depan asrama. Arwah kaisar pertama bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Ain berkata dia adalah putra tertua keluarga Vellenberg, dan sang arwah bertanya apakah dia dari keluarga kaya itu, karena mereka tidak hebat hanya karena menghasilkan uang. Dan si pirang bertanya-tanya mengapa dia ingin bertemu, dan apakah dia ingin menagih biaya ramuan itu. Sementara di dalam ruangan, Fernand berkomentar bahwa dia membawa pedangnya. Dia menjawab bahwa dia tidak punya niat buruk, dan sang protagonis mengerti, teringat bahwa para ksatria tidak suka jauh dari senjata mereka. Berpikir bahwa dia pasti dirasuki oleh ego Kaisar Gardner, Ain menanyakan alasan undangan itu. Fernand menjawab tidak ada apa-apa, dan dia hanya sedang memikirkan makan malam. Anak itu bebas meminta apapun yang dia inginkan, dan Ain mencoba menolak karena kelihatannya mahal. Tapi Fernand bersikeras untuk tidak menolak jika dia yang menawarkan, jadi dia pun menerimanya. Sang protagonis berpikir dia tampak baik dan polos, tetapi ingin tahu bagaimana dia berhasil menipunya dalam ramalan. Jadi dia bertanya apa yang ingin anak itu lakukan setelah lulus dari akademi. Karena biasanya, mereka mendaftar untuk memperluas pengaruh. Tetapi keluarga Armian selalu mengembangkan kekuatan mereka alih-alih bersosialisasi. Jadi mengejutkan mengetahui bahwa seseorang dari keluarga itu datang ke akademi, dan Ain menjawab bahwa dia lelah diperlakukan sebagai lelucon. Keluarga Armian masih berdarah bangsawan meskipun hanya nama. Itulah alasan mengapa dia akan mengembalikan kehormatan keluarganya. Fernand berpikir dia punya banyak ambisi dan tekad, bangga dengan garis keturunannya. Dia bukan sekadar anak yang baik hati. Fernand punya gambaran umum tentang orang seperti apa dia, tapi dia akan mensponsorinya nanti. Sebuah hal yang bagus untuk tidak melakukannya sekarang, karena itu akan menyakiti harga diri anak itu, karena dia lebih memilih kehilangan nyawanya daripada menundukkan kepala. Prioritasnya adalah membangun kesetiaan dan kepercayaan secara bertahap sampai waktunya tiba secara alami. Dan ketika itu terjadi, dia akan menangkapnya seperti ikan, lalu mengambil semua yang dia bisa ke pihaknya. Dan Hyde bertanya dari mana saja tuannya. Fernand bertanya apakah dia bertemu dengan Berchef, dan Hyde mengatakan dia hanya bertemu seseorang. Apakah dia memanggil Luina dan Bertrand berkat kemalasan mereka? Hyde menceritakan bahwa seharusnya dia menyuruhnya pulang karena tahu tuannya akan datang terlambat, tetapi malah memintanya untuk menunggu. Ditanya apakah dia tidak sengaja menghancurkan tekadnya, tetapi Fernand menjawab bahwa itu mudah dikendalikan. Tapi dia berusaha keras terhadap keluarga Berchef dan itu seharusnya berhasil sampai dia merasakan penderitaan. Hyde bertanya apa yang salah dengan tuan mudanya. Fernand menjawab tidak ada apa-apa, dan terkadang kepalanya sakit sampai dia menyadari sesuatu dari ramalan muncul sekarang. Seorang gadis dengan rambut pirang yang tak tertandingi dan pedang yang agung. Dalam ramalan itu, Ain sedang mengawasinya menari dengan pedang, lalu berpikir bahwa dia akan membelanya bahkan jika sayapnya patah pada saat itu. Mereka yang menyakiti gadis itu adalah keluarga Vellenberg, dan dia harus membebaskannya dari belenggu. Fernand berpikir inilah alasan mengapa Ain membencinya di masa depan, lalu mengutuk situasi itu sementara gadis itu hanya menunggunya. Ain membeku berpikir tuannya berbicara padanya. Luina memikirkan Fernand Vellenberg karena kemarin, dia sengaja membiarkannya menunggu, tapi sekarang dia memanggil lagi, lalu dia mengeluh bahwa Fernand mencoba menghancurkan semangatnya. Fernand mengamati melalui jendela, berpikir bahwa dia bisa merasakan kekesalan yang mendalam dan bahwa keluarga Berchef secara tradisional adalah keluarga Count. Ini adalah keluarga kuat yang menjaga utara kekaisaran dan salah satu dari 7 elektor pangeran, tetapi gelombang monster telah menyebabkan kerusakan besar. Benteng mereka hanyut bersama dengan kejayaan mereka, dan Berchef membutuhkan uang untuk kembali. Mereka menjual paten emas dan hak-hak mereka, dan dengan demikian seseorang mendekati keluarga Berchef, pemimpin Vellenberg, ayahnya. Keluarga Vellenberg memiliki sihir yang luar biasa, tetapi ilmu pedang mereka buruk, meskipun mereka ingin meningkatkannya, dan ini adalah kesempatan yang sempurna. Mereka lolos dari kehancuran, tetapi menderita setiap tahunnya, dan berpikir bahwa jika mereka menekan sedikit lebih keras, mereka bisa menghancurkan dan melepaskan ilmu pedang sihir mereka. Dari semua orang, Luina ditakdirkan untuk menjadi cinta Ain. Berpikir bahwa bajingan ini menginginkan segalanya mulai dari menyelamatkan dunia hingga cinta. Karena dia terhubung dengan Ain, dia harus memastikan Luina tidak membencinya. Lalu dia berkomentar bahwa gadis itu datang lebih awal, tapi dia meminta maaf untuk kemarin karena dia teralihkan sejenak, dan dia tidak melakukannya dengan sengaja sementara Luina menjawab bahwa selalu pihak yang lebih lemah yang menderita ketidakadilan. Fernand mengeluh bahwa dia tidak mengatakan itu,
dan gadis itu menerima. Tetapi dia bertanya mengapa dia memanggilnya ke sana. Fernan menjawab bahwa dia pasti sudah tahu dan berpikir dia harus mendapatkan bantuannya. Pada fase pertama rencana, dia memberitahu bahwa ada kelas gabungan antara Departemen Sihir dan Ksatria, tetapi Luina menolak sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Ditanya apakah dia akan rugi menjadi rekannya, dan ingin tahu mengapa melakukan itu. Karena bergabung dengannya tidak ada gunanya, dan dia punya pilihan yang lebih baik daripada seseorang peringkat ke-10. Fernan memberitahu bahwa jika dia mempertahankan kemitraan selama 3 tahun, dia akan menambah semua bunga yang terkumpul. Tetapi dengan syarat menerimanya sebagai sponsor, dan Luina mempertanyakan alasannya. Fernan menjelaskan bahwa kelas gabungan itu penting, tetapi gadis itu mengatakan bukan itu. Tetapi dia tidak hanya menginginkannya sebagai mitra, tetapi juga sebagai orang yang disponsori meskipun berasal dari Departemen Anggar. Fernan menjawab bahwa sebagian besar uang yang dia kirim ke keluarganya, dan semua orang tahu dia hidup lebih buruk dari kebanyakan rakyat biasa. Mensponsorinya tidak berarti sesuatu yang istimewa. Dia hanya ingin berinvestasi karena dia berbakat, dan Luina menjawab bahwa bangsawan biasanya tidak mensponsori bangsawan lain. Fernan berpikir bahwa dia juga menghargai kesetiaan dan kehormatan, jadi dia mengatakan bahwa keluarga berbagi status bangsawan. Tapi itu tidak berarti mereka keluarga yang setara, berpikir bahwa kehormatan Berchev lebih besar, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan kuno. Luina bertanya apakah dia menghinanya, dan Fernan berpikir bahwa tidak seperti Armian, ini adalah pertahanan langsung antar keluarga, bahkan jika dia membencinya, dia akan menerimanya. Jadi dia mengatakan ini bukan waktunya untuk bangga karena dia tidak berbohong ketika mengatakan dia berbakat. Dia melihat tarian pedangnya baru-baru ini, dan itu sangat agung dan indah, berpikir bahwa dia tidak akan menolak seseorang yang mengakui bakatnya. Dia bertanya apa maksudnya, dan Fernan mengangkat tangannya, memberitahu bahwa dia tidak akan melupakan ini. Lalu dia mulai melontarkan banyak pujian dan Luina, yang malu, menyuruhnya berhenti. Fernan mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Lalu dia berteriak bahwa dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan kesempurnaan tariannya, membuat Luina setuju untuk menjadi rekannya. Di dalam kamar, pelayannya membaca kontrak sponsor yang tidak akan dipublikasikan. Sebagian besar klausul berakhir setelah kelulusan sebagai ganti dia menjadi mitra kelasnya selama 3 tahun. Luina berkomentar bahwa kondisinya terlalu bagus untuk ditolak, dan dia bilang dia melihat potensi dalam tarian pedangnya sebagai sesuatu yang agung, mulia, dan hidup. Selain itu, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan keindahannya, yang membuat pelayan itu marah. Dia mengeluh bahwa maniak terobsesi uang ini sedang mencoba sesuatu, tetapi Luina memberitahunya untuk tidak mengatakan itu karena dia tetaplah pewaris Vellenberg. Pelayannya berkomentar bahwa pewaris ini mencoba merayunya. Luina mengatakan dia tidak merasakannya dan itu mencurigakan, tetapi ini akan membantu keluarganya, jadi dia akan menahannya. Pelayan itu berkomentar bahwa dia peringkat kedua dan Fernan peringkat ke-10 sampai Hyde muncul di pintu mengatakan bahwa tuan mudanya ingin menemuinya. Dia bilang dia akan menunggu di lapangan latihan dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Pelayan itu menjawab bahwa dia akan bertanya pada nonanya, dan Luina bertanya-tanya apa yang dia inginkan di sana, karena dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang dia rencanakan. Fernan berpikir bahwa dia berada di peringkat kedua, dan yang terbaik di departemen adalah Alain Donards, yang belum pernah dikalahkan olehnya. Tapi dia punya bakat untuk menjadi salah satu dari 10 ksatria kerajaan terbaik di benua. Dia akan mencari tahu sesegera mungkin jika dia punya trik tersembunyi. Luina mendekat, mengatakan dia tidak mengerti apa yang terjadi dan ingin tahu ada apa. Fernan mengatakan dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia tidak terlalu buruk dibandingkan dengannya, jadi dia tidak akan menganggap ini kemitraan yang sia-sia. Bahkan jika berada di peringkat 10 besar, dia akan mengakui bahwa dia cukup terampil. Tapi masih ada jurang pemisah antara peringkat kedua dan ke-10. Fernan menjawab bahwa dia mengerti. Luina berkata karena dia menginginkan ini, dia harus maju dan membuktikannya. Karena dia akan membiarkannya menyerang lebih dulu, dan Fernan menarik tongkatnya. Menciptakan sihir batu di atasnya, dia mulai merapal mantra. Pecahan-pecahan itu diluncurkan ke arah pendekar pedang itu, tetapi dengan menghunus pedangnya, dia membelahnya menjadi 2. Luina memutuskan akan maju melawan penyihir itu, menebas semua yang menghalangi jalannya untuk sampai di sana. Dia berpikir bahwa Fernan sedang menghancurkan arena latihan. Fernan menciptakan sihir petir kali ini, memaksa Luina untuk menebas lagi. Tapi ternyata Fernan sudah ada di belakangnya. Mempersiapkan sihir skala besar yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya, Luina menyadari itu diperkuat dengan segala jenis sihir, dan bahkan mantra normal pun tidak meninggalkan bekas seperti itu. Lalu dia menyadari apa yang ingin ditunjukkan Fernan. Dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Seluruh medan pertempuran melayang bersamanya. Luina menghindar,
bertanya bagaimana dia bisa merapal beberapa mantra tingkat tinggi dengan cara ini, dan ingin tahu berapa banyak mana yang dimiliki orang ini. Dia jelas tidak memiliki kemampuan peringkat ke-10 dan benar-benar meremehkan lawannya. Karena pada saat ini, dia hampir kalah atau melepaskan energi ekstrem dari kekuatannya. Fernand terkesan dan tersenyum. Bahkan dinding arena pun tertarik masuk, dan duel terakhir terjadi antara sihir dan ilmu pedang Luina. Dia menyerang Fernand, dan tongkatnya jatuh ke tanah. Sang protagonis memberitahu bahwa dia menyerah. Luina bertanya apakah dia memprovokasinya, tetapi sang protagonis menjawab tidak, dan mananya telah habis. Seorang penyihir tanpa mana tidak bisa mengalahkan seorang satria, dan gadis itu berpikir dia tidak berpura-pura. Karena dia benar-benar kehabisan mana dan tidak bisa menang dalam keadaan ini. Dan karena dia menahan semua serangan, kemenangan ada di pihaknya. Bertanya-tanya mengapa dia merasakan firasat buruk ini sekarang. Fernand memberitahu bahwa dia punya sesuatu untuknya. Lalu dia memberinya hadiah sambil mengatakan itu adalah imbalan, dan dia dengar Luina suka coklat. Itu dibuat dengan whisky dari keluarganya dan rasanya cukup enak. Tetapi jika dia tidak suka, dia bisa memberinya coklat dari pohon dunia Fridene, atau juga coklat tinta kraken khas kerajaan Frasia. Luina bertanya apakah dia menyelidiki masa lalunya, dan Fernand menjawab bahwa dia tidak sejauh itu untuk orang sepertinya. Tapi dia hanya melihat detail pribadi dari semua 10 siswa teratas. Luina berkomentar bahwa memberikan coklat hanya karena memenangkan duel itu kekanak-kanakan. Fernand bercanda bahwa dia tidak akan memaksanya mengambil hadiah itu, tetapi gadis itu mengambilnya dari tangannya. Tapi dia memintanya menunggu sebentar sebelum pergi, mengatakan bahwa Fernand memiliki cukup mana untuk melancarkan serangan bertubi-tubi, dan dia terpaksa mencapai batasnya. Bertanya mengapa dia berpura-pura hanya menjadi 10 besar dengan kekuatan seperti itu, Fernand menjawab bahwa seorang pedagang tidak berjalan ke pusat perhatian. Kembali ke kamar, Hyde bertanya apa yang terjadi di sana. Karena dia benar-benar merusak penyimpan dan penguat mananya, dan Fernand menjawab bahwa dia berduel dengan Luina, dan dia cukup kuat. Tapi dia sudah bersiap dan tetap kehilangan segalanya. Bukan hanya itu, tapi dia menghabiskan semua mananya, dan Hyde bertanya bagaimana dia menggunakan barang-barang berharga seperti itu, dan apakah gadis itu benar-benar sepadan. Sang protagonis menjawab bahwa itu adalah investasi untuk masa depan dan semacamnya, bertanya apakah itu efek samping dari tersambar petir. Fernand merenung bahwa Ain Armian tidak salah menilai, dan ilmu pedangnya memang elegan. Dan dia mengerti mengapa itu adalah sesuatu yang rahasia. Terlebih lagi, Luina pasti memiliki bakat dan bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah mencoba untuk mengambil tempat pertama. Dan apakah itu karena peralatannya tingkat rendah? Hyde bertanya apa yang akan dia katakan pada Duke karena ilmu pedang rahasia Berchef sangat dicari, dan Fernand berkata dia sedikit khawatir. Tapi dia bertanya apakah ayahnya akan mencabut hak warisnya karena itu, dan sekretarisnya menyangkalnya. Karena dia mungkin akan mengambil nyawanya sebelum itu, dan Fernand berpikir ayahnya tidak akan melakukan itu pada putranya karena mengacaukan rencananya. Kalau begitu, dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim surat kepada ayahnya tentang masalah itu, dan memiliki gambaran jelas tentang ayahnya yang pingsan setelah membacanya. Pikiran liar dan kecemasan menguasai Fernand, dan dia menghabiskan waktunya mencoba untuk mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, balasan akhirnya datang dari ayahnya. Fernand menjawab bahwa surat itu datang lebih cepat dari yang dia kira, dan Hyde berkata akhirnya terjadi juga. Sang protagonis bertanya apakah ayahnya menitipkan pesan khusus, tetapi sekretarisnya menyangkalnya. Memberitahu bahwa dia merasa seolah-olah itu adalah hari terakhirnya melayani tuan muda. Dan Fernand berpikir itu bukan salahnya. Karena dia seharusnya ditolak berkat Ain, karena kejahatan bersekongkol dengan iblis. Insiden itu tidak terlalu berhubungan dengan itu, jadi seharusnya tidak apa-apa. Dia kemudian berkata dia harus menemui ayahnya sekarang. Berpikir bahwa ayahnya percaya dia berada dalam sebuah perjanjian. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu sejak dia mendapatkan buku ramalan, sekretaris memerintahkannya untuk melanjutkan karena Yang Mulia sedang menunggu, dan Fernand merenung bahwa dia tidak punya cara untuk membuktikan keberadaan buku ramalan itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, ayahnya akan mengeluh bahwa seorang pedagang telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi dia akan marah karena mencoba menghancurkan keluarga mereka. Dia perlu menawarkan sesuatu setidaknya untuk mengimbangi kerugian dari keluarga Berchef. Ayahnya berkomentar bahwa dia tampak lebih normal dari yang diharapkan, tetapi dia bertanya-tanya apakah dia menggunakan narkoba atau kehilangan akal, atau apakah iblis yang mengalahkan kaisar pertama telah merasuki putranya dan dia harus menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Fernand berkata dia memutuskan untuk melakukan investasi yang lebih baik pada Berchef. Ayahnya bertanya apa yang bisa lebih baik dari ilmu pedang rahasia, tetapi putranya menjawab bahwa dia tidak bisa memberitahukannya. Kepala keluarga berkata itu bukan permintaan,
Dan sekarang dia adalah seorang pendosa yang mencoba menghancurkan kekayaan keluarga. Dan Fernand menjawab bahwa dia sadar. Tapi pikirannya tidak berubah. Dan jika ayahnya mau mempercayainya dalam masalah berchef, dia akan membawa sesuatu yang lebih baik dari ilmu pedang rahasia. Ayahnya berkata dia akan mengulanginya, ingin tahu sumber kepercayaan dirinya. Fernand mengulangi bahwa dia tidak bisa memberitahukannya. Dan ayahnya berkata itu tidak masuk akal, dan dia tidak mengajarinya untuk menjadi gegabah. Tapi dia harus tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan begitu saja. Dan sang protagonis menjawab bahwa dia tidak punya pilihan selain menyebutkan ramalan itu. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Jadi dia menjawab bahwa itu bukan kecerobohan. Sebagai imbalan atas tanggung jawab penuh atas masalah ini, dia akan memberikan semua informasi yang dia ketahui dan memiliki kelompok intelijen pribadi. Yvonne menjawab bahwa dia meragukannya, tetapi dia harus melanjutkannya dan memintanya untuk berbagi informasi. Fernand mengatakan bahwa di sebelah timur pegunungan Eris di wilayah Viscount Donetsk, ada tambang kristal yang belum ditemukan. Ayahnya berkomentar bahwa dia belum pernah mendengar tentang ini, dan bertanya apakah kelompok intelijen itu lebih baik daripada anak-anak yang sedang bermain. Fernand menjawab bahwa berkat ini, mereka sangat beruntung. Tempat di aras ini cukup untuk menutupi semua kerugian dari keluarga berchef, dan masih menyisakan keuntungan. Karena itu adalah definisi dari gunung uang. Batu sihir adalah mineral yang mengandung mana. Dan itulah mengapa harganya sangat mahal. Dia belum melihatnya sendiri dan tidak tahu seberapa besar itu. Tapi mungkin ini bisa mengulur waktu. Jadi dia mengatakan bahwa pengiriman donor gagal karena badai dan situasi mereka tidak baik. Mereka bisa mendapatkan tambang itu jika memanfaatkan situasi dan berpikir lebih baik untuk mengungkapkan ramalan itu perlahan-lahan sampai ditemukan. Yvonne menjawab bahwa jika itu benar, dia bisa mengabaikan kerusakan yang disebabkannya, tetapi perlu memverifikasi kata-katanya terlebih dahulu. Dan putranya harus fokus pada studinya, karena dia akan memanggilnya kembali begitu ada kesempatan. Dan Fernand mengerti, berpikir bahwa dia telah memadamkan amarah ayahnya, dan sepertinya harapan hidupnya telah memendek. Yvonne memanggil Fernand saat dia hendak pergi. Pemuda itu menjawab dan bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi ayahnya memberitahu bahwa karena dia sudah datang, mereka harus makan malam bersama. Pintu tertutup dan Yvonne berkomentar bahwa dia sedikit kecewa, karena kura-kura hitam tidak menemukan apa yang ditemukan Fernand. Sekretarisnya meminta maaf dan berkata dia akan memeriksanya lagi. Yvonne bertanya apa pendapatnya tentang putranya. Dan sekretarisnya menjawab bahwa dia akan menjadi pedagang yang terhormat. Sang ayah berkata dia masih ragu tentang bagaimana putranya mengetahui hal ini, dan mereka harus mencari tahu tentang pasukannya seiring waktu. Mungkin mereka berspesialisasi dalam biji. Sekretarisnya bertanya apakah itu pilar emas, dan Yvonne menjawab bahwa Fernand tahu nilai biji itu. Itulah alasan menggunakan sihir tanah bahkan dengan afinitas tinggi terhadap api. Tentu saja, mereka harus memverifikasi informasi itu terlebih dahulu, dan sekretarisnya berkata bahwa mungkin tuan muda mereka benar-benar memiliki pilar emas. Karena akan memungkinkan untuk mengembangkan organisasi melampaui ekspektasi jika itu benar, dan Yvonne berkata dia selalu tertarik. Tapi itu benar-benar luar biasa, dan sekretarisnya juga harus menyelidiki Luina Berchev dan bagaimana dia merayu putranya. Sekretarisnya bertanya apakah mereka jatuh cinta, dan Yvonne menjawab bahwa tidak ada alasan untuk berinvestasi dalam hal itu. Tapi dia melakukannya tanpa alasan yang jelas, dan sepertinya matanya terpikat di masa muda. Namun, dia punya firasat bahwa ini bukan segalanya. Bertanya-tanya apa gerangan yang bisa membuat anak laki-laki yang lebih mencintai uang daripada ayahnya ini. Di tempat lain, Fernand mengomentari Aelia yang bekerja sama dengan Carlos Diniv dan Luina mengonfirmasi. Sang protagonis mengatakan bahwa dia awalnya peringkat keempat di departemen, tetapi gadis itu menjawab bahwa dia awalnya peringkat kelima. Fernand ingin tahu mengapa mereka bekerja sama dan mengapa itu penting. Luina mengatakan bahwa semua orang pada akhirnya akan tahu karena mereka bergabung demi uang, dan seperti yang diduga, ada sesuatu yang harus dihadapi. Tapi itu tidak salah. Fernand menjawab bahwa itu memang tentang uang, dan dia sangat menyukainya. Tapi tidak ada lagi yang bisa didapat dengan Luina. Berpikir bahwa dia tidak terkesan disebut iblis uang, dan itulah alasan dia membencinya lebih dari apapun. Sang protagonis menyuruhnya untuk mengambil itu dengan ramuan dan kupon di atas meja. Dia menjelaskan bahwa itu dibuat dari akar mandrake, dan kupon itu untuk membeli senjata dari perusahaannya. Luina mengatakan dia tidak mampu membelinya, tetapi Fernand mengingatkannya pada kontrak yang mereka buat. Dia mengatakan bahwa peralatan yang dibuat oleh kura-kura emas terlalu berlebihan untuk menjadi hadiah, dan menilai dari reaksinya. Sepertinya dia juga berpikir begitu, tetapi Fernand menyangkalnya sambil berpikir bahwa Luina benar. Tapi harga untuk mendapatkan bantuan dari Luina dan mencegah masa depan menjadi pengemis lebih baik, dan dia bilang dia tidak bisa menerimanya.
Sang protagonis mengatakan bahwa menolak sponsor adalah penalti dari kontrak, dan dia menerimanya. Fernand berdiri dan berkata akan menemuinya di kelas, tetapi ada sesuatu yang penting sekarang. Luina merenung bahwa meskipun itu sponsor, tetap saja sangat mahal. Bertanya-tanya apakah ada klausa penalti dalam kontrak, tetapi jelas tidak ada. Tapi dia ingin tahu mengapa dia memberikan barang-barang berharga dan apakah dia mencoba merayunya untuk mencuri ilmu pedang ini, dan dia tidak akan pernah membiarkannya berhasil dalam hal itu. Di kamarnya, Fernand mengatakan bahwa Ain Armian pasti ada di kuliah ini. Ain melakukan pemanasan lengannya sementara sang protagonis merenung bahwa itu adalah duel tahun pertama. Itu adalah sesuatu yang terkenal di tingkat ini dengan duel persahabatan. Dan menurut ramalan, Ain yang mendapatkan ego pedang mulai menang, dan menjadi terkenal dengan kisah menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia menjadi kenyataan. Seseorang mendekatinya bertanya ada apa sampai bisa melihat Fernand Vellenberg di tempat itu. Fernand menanyakan kabar yang mulia, dan pangeran menjawab bahwa sudah lama sejak mereka bertemu. Tapi dia ingin tahu apa yang membawanya ke sana, dan apakah ada siswa baru yang menarik perhatiannya. Fernand mengatakan dia telah mengawasi peringkat dan menanyakannya tentang hal itu. Dan jika dia di sana untuk melihat Ain Armian, pangeran berkata ya, dan mereka berasal dari keluarga kekaisaran lama. Wajar jika penasaran dengan keluarga yang sudah 100 tahun tidak masuk ke sana. Dan Fernand merenung bahwa ini adalah Leger Schwebin, pangeran kedua. Mereka telah bertahta selama beberapa generasi sejak mereka terpilih sebagai keluarga kekaisaran. Meskipun mereka memiliki akar yang sama dengan keluarga Armian, sekarang hubungan mereka buruk. Terlebih lagi, Leger lebih menghargai otoritas daripada Schweben manapun, jadi Ain adalah duri dalam daging baginya. Kemudian Leger berkata bahwa dia juga tampak penasaran padanya sampai dia menyadari ada orang lain di sana bernama Faren Kalfunder. Dia mengikuti ujian dan menjadi siswa terbaik kedua kali ini selain keluarga Kalfunder yang mencoba mencuri posisi Armian sebagai pemilih. Fernand merenung bahwa itu adalah suatu kebetulan dan bertanya-tanya apakah hubungan mereka dimulai di sana. Untuk setiap pahlawan epik, ada penjahat yang mencoba melampaui sang protagonis untuk berkembang. Bagi Ain, protagonis ramalan itu, Faren Kalfunder adalah antagonis berikutnya. Seorang instruktur memanggil Ain dan Anton Duren sementara Fernand merenung bahwa Leger dan pelayannya, Faren, berada di tempat yang sama di awal perjalanan sang pahlawan, dan dia bertanya-tanya apakah itu takdir. Karena itu adalah sesuatu yang sangat menarik, dan dia harus memeriksanya sekarang. Jika ramalan itu akan membuktikan bahwa dia berinvestasi pada Ain di jalan yang benar, instruktur memulai duel, dan Anton maju dengan langkah panjang. Ain menyadarinya dan berhasil menahan pukulan itu. Saingannya menggunakan mana pada pedangnya untuk tebasan bersih, tetapi Ain menghindar dengan gerakan akrobatik udara, jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Leger berkata dia dengar kelas ini secara acak memilih pasangan duel, dan Armian tampaknya tidak beruntung karena Anton Duren berada di peringkat ke-10 dalam ujian masuk menjadi lawan yang tangguh bagi Ain yang berada di peringkat ke-38. Ditekan secara sepihak, dia tidak berharap banyak dari peringkat ke-38, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dilihat, dia akan pergi. Fernand menjawab bahwa itu tidak tampak membosankan. Ain menyiapkan pedangnya dengan mana dan melakukan tebasan ke bawah, memotong kerah kemeja Anton menjadi dua hanya dengan serangan itu. Leger dan Faren terkesan melihatnya. Fernand merenung bahwa dia lengah oleh agresi awal, dan kebingungannya menunjukkan bahwa dia tidak berpengalaman. Tapi begitu dia merespons dengan tenang, keadaan berbalik. Anton bergumam bahwa dia adalah orang yang berhasil mengamankan peringkat ke-38, dan dia tidak akan kalah darinya, melepaskan semua energi sihirnya. Seorang gadis di sudut berkomentar bahwa Ain jauh lebih baik dari yang dia kira, tapi Anton akan menang. Leger berkomentar bahwa mengejutkan bagi seseorang peringkat 38 untuk memaksa peringkat ke-10 menggunakan aura, sesuai dengan namanya. Untuk seseorang yang tidak berbakat, dia berusaha cukup keras. Dan Fernand merenungkan itu karena dia tidak punya kesempatan karena kurangnya bakat. Ain menangkis serangan pedang dan berhasil melakukan serangan balik, sementara Fernand merenung bahwa lingkungan ini tidak pernah mendukungnya. Tapi Ain Armian itu spesial. Dialah yang terpilih oleh ramalan dan protagonis dunia ini saat Ain maju ke belakang Anton. Pedang itu terlempar jauh dan pemuda itu jatuh ke tanah. Instruktur mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Ain Armian yang mengangkat pedangnya yang berkilauan. Teman-teman sekelasnya berteriak bahwa Ain benar-benar memenangkan pertarungan itu. Fernand merenung bahwa seperti yang diharapkan, ramalan itu benar, dan pilihannya tidak salah. Dia hanya perlu membantu Ain tumbuh dan menjadikannya sekutu, maka dia akan memenangkan Luina juga. Di kelas lain, orang-orang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berpasangan dan mengapa Luina menerimanya. Fernand mengeluh bahwa mereka terlalu banyak mendapat perhatian, dan gadis itu berkomentar bahwa pada akhirnya, mereka akan berhenti bicara.
Dia bertanya apakah dia sudah menggunakan eliksir dan mengganti peralatannya, dan apakah dia menyukainya. Luina ingat bahwa dia bersemangat melakukan semua ini, jadi dia menjawab bahwa itu tidak buruk. Seorang guru mendekati kelas dan bertanya apakah semua orang hadir. Tampaknya semua orang baik-baik saja dengan pasangan mereka dan tidak ada yang terlambat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Sihir Rosalia dan juga memperkenalkan Profesor Anggar Gret. Mereka segera memulai pelajaran, dan semua orang akan menerima peta dari para asisten. Kegiatan pertama adalah latihan praktik. Gret mengatakan tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari, dan untuk saat ini, mereka akan dilemparkan ke lapangan latihan. Peta yang dia siapkan ini memiliki tujuan yang ditandai, dan mereka harus tiba dalam waktu sekitar 3 jam. Tapi mereka tidak perlu datang tepat waktu atau terlalu terlambat karena waktunya tepat 4 jam dari sekarang. Dia kemudian membuka sesi tanya-jawab, dan seorang siswa bertanya apakah itu akan memengaruhi nilai mereka. Gret menjawab bahwa itu adalah hal terpenting sebelum ujian akhir, dan siswa lain bertanya tentang pertempuran dengan Rosalia yang memperingatkan tentang poin tambahan. Jadi, karena tidak ada lagi pertanyaan, mereka akan segera melanjutkan. Mendoakan semoga berhasil untuk semua orang saat Luina dan Fernand berjalan, sang protagonis bertanya di mana mereka berada, dan gadis itu menjawab bahwa mereka harus menafsirkannya sekarang. Karena pertama, mereka harus melihat peta sampai mereka berhadapan dengan seorang gadis dan penyihir pemalu. Fernand mengatakan mereka adalah Jane Hux dan Ned Palin, keduanya di peringkat 70 besar, dan Luina bertanya apa yang harus mereka lakukan, karena mereka tidak di sana untuk berurusan dengan dua sisa peringkat rendah. Fernand mengatakan bahwa biasanya dia akan mengatakan sesuatu sebelum pergi, tapi kali ini, dia akan sepenuhnya mengikuti keputusannya. Dan Luina mengatakan itu sangat bagus. Karena pertama, mereka harus mengamankan poin bonus, dan mereka perlu melihat peta untuk mengetahui di mana mereka berada. Fernand bertanya apakah tidak lebih mudah hanya menggunakan sihir, dan dia bertanya apakah dia akan mengungkapkan lokasi mereka. Ned berbisik bahwa ini adalah kesempatannya untuk lari, tetapi Luina melompat dengan gerakan akrobatik yang anggun, memperingatkan bahwa dia butuh poin bonus dan mereka tidak akan lari kemanapun. Fernand memuji serangan itu dengan sihirnya. Dengan demikian, mereka mengalahkan mereka semua, dan Fernand berkomentar bahwa ada mantra pertahanan di peta yang ditinggalkan para asisten. Penanda Jane dan Ned menghilang, dan Profesor Gret mengatakan mereka tereliminasi lebih cepat dari yang dia duga. Rosalia berkomentar bahwa tidak ada dari mereka yang dieliminasi oleh monster, dan menarik melihat adanya konflik. Gret bertanya apakah ada pasangan yang ingin dia lihat, dan Rosalia berbicara tentang Ledger dan Alain dan Carlos Dinif dengan Aelia Tortega. Tapi yang paling menarik dari semuanya adalah pasangan Luina Berchev dan Fernand Vellenberg. Gret berkomentar bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena bergabung dan bertanya-tanya apakah itu, karena uang karena Fernand sepertinya tidak peduli dengan nilai. Rosalia berkomentar bahwa ini adalah alasan lain, dan ini bukan tentang nilai. Dia bisa menaikkan nilainya kapanpun dia mau, bahkan tanpa berpasangan dengan Luina. Gret bertanya apa maksudnya, dan Rosalia menjelaskan bahwa Fernand selalu berada di peringkat ke-10. Sudah biasa bagi seorang siswa untuk tidak pernah meninggalkan peringkat atas, tetapi dia bahkan tidak meninggalkan peringkat ke-10, dan nilainya sempurna secara teori. Tapi dia selalu kehilangan poin dalam praktik. Jadi dia hanya berasumsi bahwa dia tidak suka pamer, dan Gret bertanya apakah dia menyembunyikan energinya. Rosalia mengonfirmasi dan mengatakan bahwa yang menghancurkan medan pertempuran adalah mereka berdua. Gret bertanya apakah itu orang-orang gila itu, dan tidak ada siswa yang punya keahlian seperti itu, dan Rosalia berkomentar bahwa dia penasaran. Profesor ingin tahu apakah itu tentang mengapa dia menyembunyikan kemampuannya, tetapi dia menyangkalnya. Karena aku ingin tahu alasan dia berhenti bersembunyi. Sementara Fernand di atas batu mengatakan bahwa tempat yang ditandai di pantai utara ada di sana. Dan itu pasti gurun pegunungan sementara Luina memperingatkan bahwa ini sudah berakhir, tapi dia ingin tahu apa rencananya dan kemana dia akan pergi. Fernand turun dari batu sambil berkata mereka harus pergi ke barat laut, dan ada beberapa orang juga di sana. Bertanya apakah mereka harus mencari pasangan berikutnya di jalan, Luina berkata mereka punya banyak waktu. Sebuah batu besar terwujud berkat tongkatnya. Seseorang mendekat mengatakan mereka akhirnya bertemu di sana, dan memanggil Fernand Vellenberg sementara Luina mengeluh tentang Carlos Dinif yang mencoba menyerang dari belakang. Dia bertanya apa yang tidak adil dan apakah dia lupa bahwa guru berbicara tentang latihan nyata, karena dia harus membiarkannya pergi setelah mereka bertemu karena itu seharusnya takdir. Luina bertanya mengapa dia marah dan Fernand menjawab bahwa harga dirinya terluka karena kehilangan pasangan, tetapi sangat kekanak-kanakan untuk melakukan hal seperti itu. Dan Luina berkomentar bahwa dia bukan milik siapapun.
Sang protagonis bercanda bahwa tindakannya sangat bodoh tetapi Carlos menyuruhnya untuk berhenti. Keduanya terus mengatakan akan lebih baik untuk mencetak lebih banyak poin dengan menangkap orang-orang kuat tetapi mereka tidak bisa hanya menunggu. Fernand berkata dia akan membantunya, jadi Luina harus merasa bebas untuk bertarung habis-habisan. Dan Luina menyuruhnya untuk tidak menghalangi jalannya karena mereka bahkan tidak mengordinasikan gerakan mereka, dan mereka tidak memiliki dukungan seperti itu. Fernand mengatakan bahwa duo yang bertarung secara terpisah tidak ada gunanya, tetapi dia mulai mengangkat lusinan batu sambil menyuruhnya untuk tidak khawatir. Batu-batu itu mulai mengelilingi duo itu, dan sang protagonis menyuruhnya untuk percaya padanya. Di dalam ruangan, Rosalia berkomentar bahwa pertarungan besar akan segera terjadi, dan itu di daerah sepi gunung, dan Gret bertanya apakah mereka sudah mengalahkan para monster. Guru itu berkata mereka tidak muncul di area itu, dan mereka harus melihat lebih dekat. Gret berkomentar bahwa ada 2 pasang yang disebutkan guru, dan itu akan sempurna. Tapi apakah mereka akan bisa melihat kemampuan sejati Fernand Vellenberg? Selama pertempuran, Fernand menggunakan sihirnya untuk memberikan dukungan dan memungkinkan Luina untuk maju sementara duo lawan melakukan hal yang sama. Ia bertanya-tanya apa ini, karena tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya, dan apakah ini sihir pendukung Fernand yang dia gunakan padanya saat bergerak. Fernand mengedipkan mata mengatakan itu luar biasa dan membuat Luina marah. Helia mencoba menebas, tapi gadis itu menghindar dengan sebuah lompatan. Dia berpikir dia tidak punya waktu untuk teralihkan dan harus menyingkirkan gadis itu terlebih dahulu. Mengadukan senjatanya dengan gadis lain, Luina mencoba menekannya dengan seluruh kekuatannya. Carlos merapalkan mantra petir yang melesat ke arahnya. Luina menyadari hal ini sambil menyelimuti pedangnya. Menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak lagi, Ilya tersenyum mengatakan dia telah menangkapnya. Tapi Luina mengeluh kalau itu bukan apa-apa. Sebab jika dia hanya mengeluarkan auranya saat musuhnya maju, sebuah batu mencegah serangan itu mendekat dan Carlos bertanya-tanya apa yang terjadi. Luina tiba-tiba muncul di sebelah Fernand dan terkejut. Sang protagonis menjawab bahwa itu sihir yang baru dikembangkan keluarganya, di mana mereka menukar benda-benda dengan berat yang sama. Luina bertanya bagaimana dia tahu berat badannya, tapi Fernand memberitahunya itu tertulis di laporan siswa. Dia menghindari serangan itu sambil berkomentar bahwa batu itu tampak berat tapi ternyata tidak seberat itu. Dan dia akan meminta penjelasan lebih lanjut nanti selain itu dia akan membakar catatan siswa itu. Fernand mengeluh bahwa ini akan merenggut nyawanya jika dia tidak memegangnya dengan benar dan bergerak dengan lembut. Luina berkata dia akan mengurus Aelia, jadi Fernand harus fokus menghalangi Carlos, dan Fernand mengeluh bahwa dia harus berguling-guling di tanah beberapa kali sampai dia melihat lingkaran sihir di langit. Fernand berkomentar bahwa dia bertanya-tanya mengapa Carlos tidak menggunakan ini, berpikir bahwa spesialisasinya adalah memanggil petir. Sebuah pilar cahaya raksasa yang mengumpulkan puluhan sambaran petir secara bersamaan dan lebih merusak daripada siswa itu. Karena alasan inilah dia yang terbaik. Jadi dia memperingatkan dirinya bahwa dia perlu mencari cara untuk menahan ini. Lalu dia mengeluarkan 2 bola, sambil berkata akan melihat seberapa efektif benda ini. Fernand menggunakan sihirnya dan mulai mengumpulkan mana. Carlos benar-benar fokus pada konsentrasi gandanya. Serangan itu mengarah ke sang protagonis. Mengenainya sekali lagi. Asap mulai menghilang perlahan, tapi Fernand keluar dari sana dengan senyum di wajahnya. Carlos bertanya bagaimana dia berhasil menahan serangan itu. Fernand melempar bola-bola itu, mengatakan itu adalah alat yang menyerap mana untuk menyimpannya, dan dia sedikit memodifikasinya. Tapi meskipun mahal untuk dibuat, tampaknya efektif. Jika disempurnakan lagi, ini akan menjadi kesuksesan produksi dan bagus untuk dijual di pasaran. Sementara Carlos berteriak bahwa menggunakan artefak adalah tindakan pengecut. Fernand bertanya apa itu pengecut dan mengatakan ini adalah latihan sungguhan seperti yang dikatakan guru. Lalu saat Carlos menoleh ke rekan setimnya, sang protagonis memerintahkan Luina untuk menyelesaikannya, dan gadis itu pun bersiap, melancarkan tebasan menggunakan auranya ke arah Aelia. Dari kejauhan, Ledger dan rekannya mengamati pertarungan. Pangeran berkomentar bahwa hanya tersisa 2 dari 4 orang, dan Alon mengatakan bahwa para asisten akan mengirimnya ke tujuannya. Tidak ada penyihir di antara para siswa yang bisa menahan sihir Carlos. Ledger mengatakan bahwa Fernand dan Berchef memiliki kekuatan yang cukup, dan anak itu tidak akan lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak punya kesempatan untuk mengimbangi kecepatan Berchef yang terobsesi dengan nilai. Dan jika Fernand menggunakan kemampuan sejatinya, peringkatnya akan meningkat. Lingkarannya penuh dengan orang-orang yang akan menyerangnya jika peringkatnya turun, jadi dia tidak bisa membiarkannya menjadi saingan potensial. Dan seperti yang dijanjikan saat mengikutinya ke tempat aman, dia akan menaikkan levelnya dalam ujian ini. Pasangan ini harus dieliminasi sebelum dirinya. Luina Berchef dan Fernand Vellenberg harus ditangkap. Duo itu membelah troll menjadi 2 dengan kekuatan mereka.
Luina berkomentar bahwa mereka sudah dekat dengan tujuan dan monster-monster mulai bermunculan, jadi mereka akan tiba lebih dulu pada titik ini. Tapi Fernand sepertinya mengabaikannya sambil menyerap tubuh troll itu. Dia bertanya apakah itu benar-benar perlu, dan Fernand menjelaskan bahwa darah troll adalah bahan utama untuk ramuannya. Gadis itu berkomentar bahwa dia tahu itu, tetapi dibandingkan dengan kekayaannya, itu bukan apa-apa, dan itulah mengapa mereka memanggilnya maniak. Fernand mengatakan berkat itu dia berhasil merekrutnya, dan dia menyuruhnya untuk terus bergerak. Tapi hanya tersisa 8 pasang, dan anak laki-laki itu bercanda bahwa dia terobsesi dengan poin. Luina mengatakan dia masih punya alasan bagus mengapa dia harus menjadi siswa terbaik. Dia memanggilnya, dan Fernand berkata dia juga merasakannya, dan setidaknya ada 20 orang. Dan dia merasa seolah-olah semua pasangan yang maju itu mengincar mereka. Fernand dan Luina berhasil melawan mereka dengan kekuatan mereka. Alon bergegas ke arah gadis itu dengan kecepatan penuh. Dia bersiap untuk menyerang sementara Luina mengenalinya. Keduanya mengadu senjata mereka dengan sekuat tenaga, terpental berkat kekuatan lawan. Kemudian mereka maju sekali lagi ke arah satu sama lain. Keduanya memancarkan energi mereka dan mengadu pedang mereka sekali lagi. Dari jauh, Ledger melayang, mengumpulkan bola api dengan mananya, tetapi sihirnya dicegah untuk dirapalkan berkat kekuatan tanah Fernand. Ledger menggunakan sihir pendukung pada Elan sambil menghadapi Fernand menggunakan seluruh mananya. Kedua mantra itu juga berbenturan. Ledakan besar terjadi di area pertempuran dengan kekuatan penuh. Ledger berkomentar bahwa dia hanya akan tinggal di belakang dan menonton, tetapi mereka datang dan melenyapkan setengah dari mereka yang mengikutinya dalam sekejap mata. Dan jika dia benar-benar akan melakukan itu, sepertinya itu bukan Fernand, yang menjawab bahwa dia hanya ingin mengamankan tempat pertama kali ini. Ledger mengatakan itu tidak akan terjadi, dan mereka seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan damai saja. Dan dia tahu waktu yang tersisa kurang dari 1 jam. Jika mereka bertarung sekarang, tidak ada dari mereka yang akan sampai. Dan dia mengusulkan bagaimana jika dia dan Elan mengambil tempat pertama. Karena itu akan menjadi kemenangan bagi semua orang jika mereka berada di urutan kedua, dan dia menanyakannya. Luina menjawab bahwa dia lebih memilih kalah dalam pertarungan daripada menyerahkan tempat pertama, dan Fernand setuju. Ledger mengatakan bahwa negosiasi telah gagal. Lalu dia melepaskan sihir api, mengatakan dia ingin melihat apa yang Fernand miliki. Sang protagonis menjawab bahwa dia tidak sabar menunggu saat itu, mengejutkan sang pangeran. Sebuah lingkaran sihir menyelimuti mereka dari bawah, mengangkat tanah. Sihir Fernand cukup untuk mengubah seluruh lanskap tempat itu. Dan anak-anak itu berteriak bahwa itu adalah jebakan dan mereka harus melarikan diri. Batu-batu menyatu, menjebak Elan dan Ledger. Fernand bertanya apakah mereka harus berjalan. Sementara Luina tampak terkesan. Dia bertanya mengapa dia tidak menggunakan trik itu lebih awal, sambil berjalan menuju area yang ditentukan. Dengan berakhirnya ujian, Grad memberi selamat atas kerja bagus mereka dan mengatakan akan mengumumkan peringkatnya. Di tempat pertama adalah Luina Berchev dan Fernand Vellenberg. Di tempat kedua adalah Ledger Schwebin dan Alain Donards. Fernand mengatakan bahwa setidaknya mereka berhasil, dan Luina berkomentar bahwa keduanya hebat dan dia tidak bisa mengalahkan Elan. Jujur, dia tidak menyangka mereka akan finish di puncak, dan Fernand mengatakan itu adalah tempat pertama. Bahkan jika mereka tidak mengalahkan siapapun. Luina mengatakan ini adalah pertama kalinya dia berada di sana, dan itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Grad memberitahu mereka bahwa ini mengakhiri ujian, dan mereka akan segera kembali ke akademi, jadi mereka harus tetap berdekatan tanpa pergi. Luina bertanya apakah dia kenal murid baru Ain Armian dan menyebutkan bahwa dia bertemu dengannya malam itu. Fernand bertanya apakah dia bertemu dengannya, dan gadis itu berkata dia melihatnya saat berlatih, dan dia menarik. Karena itu mirip seperti saat Fernand diam-diam mengawasinya menari pedang, hal itu membuat Fernand sakit kepala. Luina bertanya ada apa. Sang protagonis merasakan ramalan itu datang dan mengatakan bahwa bagian lain telah terungkap. Lalu dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah ceritanya telah berubah kali ini. Ain berteriak pada gadis itu menanyakan apa yang dia lakukan. Luina menjawab bahwa kali ini dia tidak menjadi ksatrianya, tetapi bertarung adalah takdirnya dan menjadi perisai yang melindunginya. Maka, dia maju ke arah iblis, Andromelius, dan Fernand bertanya-tanya apakah itu berubah lagi. Luina bangun di rumah sakit dan Ain berkata dialah yang membawanya ke sana, menangis sambil mengeluh bahwa bajingan-bajingan itu mencoba menjatuhkan keluarga Bertrand, dan itu adalah kesalahan anak-anak kaya bernama Vellenberg. Fernand sangat marah, berpikir betapa beraninya anak itu bicara seperti itu, sampai dia kembali ke realitasnya sejenak. Luina bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia tiba-tiba pingsan dan ingin tahu apakah dia sakit. Sang protagonis menjawab bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Rosalia bertanya apakah dia harus pergi ke ruang kesehatan, dan Grad berkata dia pasti lebih kuat dari dirinya sendiri.
Fernand berpikir bahwa Ain Armian mulai melihatnya sebagai musuh sejak saat itu, tetapi dia ingin tahu mengapa tiba-tiba ada ramalan lain, dan itu semua tentang Luina lagi. Andromelius adalah salah satu dari 72 iblis yang turun ke dunia dalam waktu dekat. Di dalam kereta, Hyde memberinya selamat atas kerja kerasnya dan berkata dia dengar Fernand mendapat juara pertama. Fernand memberitahunya bahwa dia menggunakan banyak sekali energi, dan Hyde menyuruhnya tidur karena dia akan membangunkannya saat mereka tiba di Labidus. Kereta kuda itu terus bergerak maju. Fernand merenungkan Andromelius, iblis ke-72 dengan rambut dan mata hitam dalam wujud seorang pria dengan ular melingkar di lengan kanannya. Dan tidak peduli seberapa banyak dia meneliti, hanya itu yang dia temukan. Pada masa itu, keberadaan iblis adalah hal yang mistis karena mereka disapu bersih oleh kaisar tanpa menunjukkan diri mereka lagi kepada dunia. Tanpa informasi, Ain akan mengurus semua orang, jadi itu tidak masalah. Tapi Luina terluka parah selama pertempuran. Fernand bertanya-tanya apakah dia harus memberitahunya, dan apakah dia akan mempercayainya, merenungkan bahwa dia pernah mencoba membicarakannya sebelumnya, dan Luina bertanya apakah dia baik-baik saja. Sang protagonis menjawab dia ingin tahu apakah dia percaya pada iblis, dan dia mempertanyakan alasan topik ini. Fernand berkata dia hanya perlu menjawab, dan Luina mengonfirmasi karena itu adalah bagian dari sejarah di sana. Dia bilang dia juga mendengar bahwa mereka masih ada di negeri ini sampai hari ini. Tapi dia bertanya apakah kepalanya terbentur saat latihan, dan Fernand berpikir dia baru saja memperlakukannya seperti orang gila. Dan jika dia menyentuh langsung jejak iblis, dia bisa diyakinkan. Tepat 1 bulan dari hari ini, selama pelatihan kelas malam tahun pertama, Ain akan mengalahkan Faren Kalfunder, siswa terbaik kedua. Dan setelah itu, tidak ada yang bisa menghadapinya selain musuh yang kehilangan banyak hal dari reputasinya, kehormatannya, hingga dukungan di belakangnya. Pada akhirnya, Kalfunder dirasuki oleh iblis. Dan pada saat itu, iblis membuat penampilan pertamanya secara tidak langsung. Dan jika dia memanfaatkan insiden ini dengan baik, akan lebih mudah untuk membujuk orang agar membantunya. Tapi karena itu akan menjadi bukti yang jelas, dia bisa menggunakannya sebagai landasan untuk memperluas rencananya. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana dan bagaimana dia akan dirasuki, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melihat bagian lain, dan itu menyebalkan. Ain membaca koran yang mengatakan itu sudah diduga dari Vellenberg, dan Berchev masih bergengsi bahkan dengan hak militernya. Dan sang ego berkata itu semua berkat dia, dan Vellenberg tidak melakukan apa-apa. Tapi dia tidak seharusnya membandingkan kedua keluarga itu karena satu-satunya ksatria yang tetap di sisinya adalah Berchev. Ain berkata bahwa akhir-akhir ini, orang lebih menghargai keluarga Vellenberg dan sang ego mengeluh bahwa ini adalah akhir zaman. Dan jika bukan karena kerusakan akibat perang, dia tidak akan pernah berhubungan dengan orang-orang itu. Tapi dia ingat bahwa Ain bisa memintanya uang, karena anak itu sangat baik padanya. Vellenberg pasti ingin menjalin hubungan dengan Armian, dan mereka tidak pernah mengatakan secara terbuka apa yang mereka inginkan, dan akan membuatnya lengah. Ain bertanya-tanya apakah Fernand muncul karena alasan aneh dan keluarganya hancur, jadi itu bahkan tidak masuk akal. Sang ego bertanya mengapa dia mengutuk dirinya sendiri, dan berkata bahwa alasannya tidak penting. Ain berkata dia tidak berpikir Fernand bersikap baik karena menginginkan sesuatu. Saat dia datang pertama kali, dia memberinya ramuan saat melihatnya terluka oleh monster. Dia jelas tidak memiliki mata yang penuh perhitungan dan benar-benar mengkhawatirkannya. Meminta uang dari seseorang adalah sesuatu yang tidak terhormat dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Sang ego berteriak bahwa itu benar-benar membuat frustrasi. Bahkan kaisar sebelumnya berkata dia memiliki dukungan finansial yang besar, tetapi dia bahkan tidak bisa membeli makanan. Keluarga Vellenberg bukanlah tipe yang menawarkan sesuatu karena kebaikan murni, dan dia harus berhenti bicara dan pergi bersamanya. Pergi ke asrama dan bertanya apakah dia bisa bertemu dengannya sekarang. Hyde berkata bahwa tuan mudanya mengurus serikat pedagang sambil belajar dan sangat sibuk. Ain meminta maaf dan mengatakan dia bukan pengunjung, tapi Ain Armian yang datang menemuinya. Sekretaris itu berkata dia telah menyebutkan ini, tetapi dia sibuk dan harus kembali. Dan Ain berkata dia mengerti, berkomentar dengan ego bahwa dia akan memberi uang jika dia menunggu. Tapi Sun Bai sedang sibuk dan akhirnya mengganggunya. Fernand merenung bahwa itu tidak terduga, dan umpannya belum cukup matang. Aid memasuki ruangan mengatakan bahwa sesuai instruksi, dia telah menyuruh Ain kembali. Tapi dia ingin tahu mengapa dia menyuruhnya kembali jika dia selama ini mengawasinya, dan Fernand menjawab bahwa aneh jika pergi menemuinya dan tujuannya sama. Mungkin sama halnya untuk Ain, tapi itu membuatnya lebih aneh karena dia tidak bisa membantu. Dia menyuruhnya kembali karena dia merasa Ain tidak benar-benar ingin datang dan akan menariknya ketika dia benar-benar percaya. Aid bertanya apakah perlu sejauh ini untuk seorang keturunan dari keluarga yang jatuh. Fernand menjawab bahwa dia memiliki banyak kualitas dan merupakan bakat yang akan sangat membantu.
Hyde bertanya apakah dia akan kehilangannya jika dia menyuruhnya kembali hari ini, dan Fernand mengatakan dia memiliki celah. Kalau begitu dia harus pergi ke keluarga bawahan untuk mengumpulkan semua eliksir. Hyde berkata itu sangat mahal, dan memberikan sesuatu kepadanya adalah kerugian yang cukup besar. Fernand mengatakan dia akan memberikan sesuatu yang lebih mahal, dan itu tidak ada hubungannya dengan uang. Dan jika dia tidak melakukan ini, itu berarti dia tidak punya cukup uang. Di rumah, Ain bertanya apakah dia bertemu dengan kepala pelayan keluarga Vellenberg. Ego mengeluh bahwa dia meminta maaf karena telah mengusirnya, dan Ain menceritakan bahwa dia memberikan kotak ini dengan sebuah catatan, tapi dia ingin melihat permintaan maaf seperti apa itu. Ain membaca bahwa itu adalah eliksir yang dibuat untuknya, jadi dia harus menerimanya. Ego mengeluh bahwa bajingan ini mengakhiri setiap kalimat dengan Sunbai untuk mengejeknya. Ain menyadari eliksir apa itu dan terkejut. Ego bertanya apa itu, mengatakan bahwa itu adalah jantung burung suci, sempurna untuk tentara dan ilmu pedang yang menahan kekuatan cahaya. Orang ini, Fernand, benar-benar penuh perhatian, dan akan baik untuk menemuinya nanti. Ain berkata dia tidak percaya orang seperti dia bisa sangat menyukainya dan akan bekerja lebih keras untuk memenuhi harapan Sunbai-nya. Beberapa hari kemudian, Fernand menanyakan apa hasilnya. Hyde mengatakan bahwa Ain mengalahkan Faren Kalfunder. Ilmu pedangnya sedikit lebih baik tetapi aura Armian menaungi keahliannya, dan Fernand berpikir ramalan itu akan terjadi lagi. Dia bertanya apakah itu berkat eliksir yang dia berikan, dan Fernand memberitahunya itu ada efeknya. Hyde berkata sepertinya Armian akan menang bahkan tanpa eliksir itu. Fernand berkata itu adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa tahu dan berpikir ramalan mengatakan bahwa Ain mengalahkan Faren. Lalu dia dirasuki oleh iblis, dan itu adalah kesempatan sempurna untuk menemukan bukti bahwa iblis itu ada. Fernand menyuruh Hyde untuk mengawasi Faren untuk sementara waktu. Dia mengonfirmasi untuk mengawasi tempat-tempat yang dia kunjungi, bahkan orang-orang yang dia hubungi dalam percakapan. Fernand perlu tahu segalanya tentang dia. 2 minggu berlalu sejak dia mulai mengamati Faren, tapi tidak ada yang terjadi. Ada yang tidak beres, dan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi sekarang. Tapi dia ingin tahu apakah Hyde sedang malas. Bagian terpenting dari ramalan itu adalah tentang iblis. Dan jika bagian ini meleset, dia akan mempertimbangkan apa yang harus dia percayai. Setelah dikalahkan oleh Ain, dia mengumpulkan frustrasinya dan menemuinya lagi di ujian tengah tahun. Pemenang pertarungan sudah ditentukan, dan Ain tidak lagi ceroboh melawan seseorang yang sudah pernah dia hadapi. Dengan ego dari mantan kaisar, dia hanya memiliki keuntungan. Ain yang meninggalkan Faren yang terjatuh di belakang tidak tahu. Energi iblis akan mulai merembes keluar dan mengambil alih tubuh dan pikirannya. Fernand tiba-tiba terbangun memikirkan hal ini. Dia bertanya-tanya apakah sudah pagi dan pasti tidur lebih nyenyak, tapi sekarang dia melihat ramalan saat tidur. Tetap saja, dia menemukan momen yang tepat ketika Faren dirasuki oleh iblis, dan itu setelah kalah dari Ain dalam ujian. Hari ujian tengah semester malam adalah hari ini, membuatnya cemas. Hyde mengatakan bahwa tuan mudanya bangun pagi dan harus makan dulu. Fernand mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk menyiapkan peralatannya. Lalu dia menyebutkan bahwa dia akan mengamati ujian tahun pertama dan membutuhkan pengawal, dan Hyde mengatakan dia dipanggil oleh Duke, jadi dia akan pergi nanti. Fernand memperingatkan bahwa dia akan membawa orang lain sebagai gantinya. Hyde bertanya siapa karena dia tidak punya teman. Sang protagonis mengatakan itu adalah teman yang dia beli dengan uang, akan mengunjungi Luina. Dia bilang dia sibuk belajar untuk ujian, dan Fernand memberitahunya itulah sebabnya dia harus pergi. Tapi jika dia ikut dengannya, itu akan menambah utangnya selama beberapa bulan setelah lulus, dan dia memutuskan akan ikut. Bertanya di mana tempatnya, Fernand mengatakan itu di daerah pegunungan yang sepi. Dia mengeluh bahwa tempat ini sekarang digunakan untuk ujian, dan akan menjadi pelanggaran aturan jika siswa dari tahun lain pergi ke sana. Fernand menjawab bahwa dia bisa mengizinkannya dengan uang, dan dia berkomentar bahwa dia tampak seperti seseorang yang tidak punya otak. Tapi yang membawa mereka adalah Profesor Grad, dan sang protagonis menjawab bahwa dia fleksibel. Luina bilang dia akan kembali ke asrama. Fernand berteriak bahwa mereka tidak akan ketahuan melanggar aturan, dan dia harus menepati janjinya. Gadis itu menjawab bukan begitu, dan dia hanya lupa membawa pedangnya. Anak laki-laki itu memintanya untuk pergi dengan cepat sementara dia menunggu. Dengan jubah tak terlihat, Fernand berbisik bahwa dia perlu menyembunyikan kehadirannya dari para guru dan asisten agar mereka tidak mengetahuinya. Dia seharusnya menyuap Grade, tapi itu akan menjadi masalah, dan Luina menjawab bahwa dia seharusnya tahu itu. Melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih buruk, dan Fernand berkata dia gadis yang baik dan harus terus berjalan. Tapi dia akan menunggu di sana karena dia akan memeriksa kemana mereka harus pergi. Berpikir bahwa Ain saat ini berada di posisi kedua. Dia sangat dekat dengan Faren,
yang berada di urutan ketiga dan bertanya-tanya apakah mereka sudah bertarung. Kemudian dia memutuskan untuk mengikuti jalan itu, dan Luina mengeluh bahwa itu melanggar aturan bagi seorang siswa untuk memiliki peta profesor. Vernon hanya menyuruhnya untuk mengikuti dengan tenang sampai dia merasakan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah itu jeritan monster, lalu mereka mendengar jeritan itu sekali lagi. Luina berkata dia akan memeriksanya karena ada banyak mahasiswa baru di sekitar. Dia terus berlari, dan Vernon berkata berbahaya untuk pergi sendirian. Anak laki-laki itu mengikutinya menyusuri jalan setapak. Luina berkomentar bahwa anak laki-laki itu sepertinya tidak sadar dan diserang oleh monster. Tapi berkat sihir pertahanan, dia tidak mengalami luka. Tapi itu aneh karena monster di daerah ini biasanya tidak ganas. Vernon berpikir ini dimulai lebih awal dari yang dia duga. Dan dia tidak bisa memeriksa kondisi Faren. Kemudian dia merasakan sebuah tekanan, dan Luina bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana dengan ledakan besar di depannya. Dia mengalihkan pandangannya, berhadapan langsung dengan troll yang berlari ke arahnya. Gadis itu berhasil memotong lengan troll itu dengan pedangnya. Troll itu bangkit dan menyerang lagi. Luina bertanya-tanya mengapa troll itu tidak berhenti bahkan setelah lengannya dipotong, tapi sebuah batu menghantamnya dari belakang. Vernon telah menggunakan sihirnya untuk menciptakan paku batu, meluncurkannya ke punggung troll itu. Luina melompat ke pohon dan berpegangan secara vertikal, menghindar saat troll itu menyerang lagi. Kemudian dia menjejakkan kakinya di tanah, menanyai Vernon tentang apa itu, dan sang protagonis menjawab bahwa itu adalah berserk yang tidak merasakan sakit. Monster jenis ini berada di level yang berbeda, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan memisahkan kepalanya. Luina bertanya apa yang membuatnya mengamuk, dan Vernon merenung bahwa ramalan itu berbicara tentang iblis. Sementara para instruktur dan profesor menangani anomali, Faren menyerang Ain dengan kekuatannya. Dalam drama, saat menghadapi krisis, masalah muncul secara bersamaan. Dia menyiapkan tongkatnya sambil berkata bahwa untuk saat ini, mereka akan menghadapi bajingan ini. Peta itu hancur sementara di tempat lain, Faren jatuh ke tanah, mengeluh bahwa dia kalah lagi sementara Ain berbalik untuk pergi dan dia mencoba menahannya. Armian menjawab bahwa ini sudah berakhir dan pertandingannya telah diputuskan. Kata-kata kalah bergema di benak Faren. Dia berpikir dia telah gagal memenuhi harapan pangeran dan keluarganya. Jika ini salah, dia akan kehilangan posisinya sebagai pewaris. Kemudian dia mengepalkan tinjunya sambil berkata dia harus mengalahkan Ain Armian. Dia bangkit dari tanah dan menyerang Ain dengan seluruh kekuatannya. Sang protagonis berbalik dengan senyum untuk menghadapi Faren yang kerasukan, melakukan beberapa gerakan pedang dan berhasil menebasnya. Ego pedang itu bertanya-tanya apa yang ingin dia capai dengan maju seperti ini, alih-alih menerima kekalahan dengan terhormat. Dia adalah bajingan yang kehilangan jiwa kesatrianya, dan hanya memerintahkan untuk mengambil nyawanya, tetapi Ain menolaknya. Gardner mengeluh bahwa dia adalah cacing yang akan menodai kehormatan para kesatria. Anak laki-laki itu menjawab bahwa ini bukan pertarungan sungguhan, dan mereka harus pergi. Vernon dan Luina akhirnya berhasil mengalahkan berserker itu. Gadis itu berkata dia harus melupakan eliksir dan keluar dari pertarungan yang bukan urusan mereka ini. Vernon mengeluh bahwa dia tidak bisa memutuskan dan mereka akan menerobos gerombolan monster, dan Luina menyebutnya gila. Sang protagonis berkomentar bahwa dia seharusnya tahu tidak sulit untuk mengalahkan berserker. Luina bertanya apakah dia sudah mengantisipasi ini, dan mengatakan dia butuh pengawal, tetapi Vernon menyangkalnya. Gadis itu berkata tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, tetapi eliksir tidak lagi lebih penting darinya. Tetapi anak laki-laki itu menjawab ya, lalu melarikan diri jauh sambil berteriak bahwa itu jauh lebih penting. Di tempat lain, Luina bertanya apakah ini adalah tempat eliksir terkutuk itu. Vernon merenung bahwa sepertinya pertarungan dengan Ain sudah berakhir. Luina memperhatikan tubuh Faren, dan sang protagonis menyuruhnya untuk tidak mendekat. Dia mendekat dan berkata itu Kalfunder dan ingin tahu siapa yang melakukan ini padanya. Sepertinya dia pingsan saat bertarung, dan dia ingin menolongnya, jadi Vernon harus membantu. Tetapi sang protagonis berkata tidak dan menyuruhnya untuk tetap di belakang. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak bisa meninggalkan orang yang pingsan, dan mereka harus memindahkannya ke tempat yang lebih aman, tetapi Faren tiba-tiba bangkit. Luina merasakan apa yang sedang terjadi dan secara naluriah melangkah mundur. Dia berkata bahwa aura ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bertanya-tanya apakah itu benar-benar Faren Kalfunder. Vernon menjawab bahwa itu adalah energi iblis, dan gadis itu mempertanyakannya. Sang protagonis menjawab bahwa bajingan ini dirasuki oleh iblis. Mengamati Faren dalam keadaan tidak sadar, Vernon merenung bahwa menurut ramalan, setelah dirasuki, dia akan mendatangi Ain begitu dia bangun. Tetapi tampaknya targetnya telah berubah dengan Luina mengulangi bahwa iblis telah muncul di sana, dan dia ingin tahu bagaimana dia tahu ini. Sementara Vernon merenung bahwa melalui matanya, dia telah kehilangan segalanya.
Gadis itu menjawab bahwa mereka harus menaklukkan Kalfunder terlebih dahulu, tetapi sang protagonis menyentuh bahu Luina, memperingatkannya untuk menunggu 10 menit saja. Dia berbalik tetapi tidak menemukan sang protagonis di belakangnya. Faren menerjang gadis itu. Dia menghindar sambil mencoba menyadarkannya kembali. Faren melakukan beberapa tebasan dengan pedangnya yang dipenuhi aura iblis, ditahan dan ditekan oleh Luina. Dia merenung bahwa Faren kuat dan pada titik ini, dia akan kalah. Jadi dia menggunakan auranya untuk memukul mundur Faren. Iblis itu jatuh ke tanah, dan dia maju dengan serangan lutut ke dadanya. Berteriak agar Faren sadar kembali, iblis itu hanya menjerit beberapa kali. Kemudian dia mengambil pedangnya dan mengayunkannya dalam sebuah tebasan yang dihindari Luina. Aura iblis mengambil alih tubuh anak laki-laki itu lagi. Luina menghunus pedangnya yang sekarang dikelilingi oleh energi. Faren menyerang dan keduanya saling beradu kekuatan. Pertukaran pukulan yang mengesankan terjadi, dan ledakan di antara kedua energi itu memenuhi area tersebut. Luina melangkah mundur, berpikir bahwa auranya memudar dengan cepat karena energi iblis, dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, karena pada titik ini auranya akan habis. Tapi sepertinya tidak ada cara lain sampai dia menyadari sesuatu pada Faren. Luina memanggil Fernand, yang berteriak agar Luina datang kepadanya. Faren berbalik dan mengeluarkan erangan aneh, tetapi pendekar wanita itu menginjak kepalanya sambil berlari melewatinya. Fernand mengatakan lewat sana dan mereka harus cepat pergi, sementara Luina bertanya apa yang dia lakukan baru muncul sekarang dan apa yang membuatnya lari, sementara Fernand menjawab bahwa itu adalah iblis. Luina berteriak bahwa dia lari untuk menyelamatkan hidupnya sendiri dan meninggalkannya. Fernand menyangkalnya, memperingatkan bahwa dia memasang jebakan karena Faren bukanlah seseorang yang mudah dikalahkan. Sudah hampir waktunya dia akan jatuh ke dalamnya. Saat Faren melangkah ke tempat yang penuh mana, bebatuan mulai naik dari tanah dengan kecepatan luar biasa. Sebuah lingkaran sihir muncul di langit dan menjebak Faren di udara. Api meletus dari sihir itu, mulai menembaki iblis itu berulang kali. Luina mengatakan mereka tidak perlu sejauh itu dan bertanya bagaimana jika Kalfunder kehilangan nyawanya. Fernand mengulangi bahwa itu tidak akan terjadi dan menyuruhnya untuk mengamati karena seolah-olah mereka hanya membuatnya lebih marah dengan Faren yang melepaskan lebih banyak energi. Luina mengatakan dia menyadari sesuatu saat bertarung, tetapi Fernand mengeluh bahwa dia tidak ingin menggunakan itu. Mengeluarkan kristal mana dan mulai merapal semacam energi. Api mulai menyelimuti iblis itu sekali lagi. Penyihir itu menyelesaikan rapalan mantranya dengan pilar api yang mengelilingi iblis itu sesudahnya. Faren jatuh ke tanah segera setelah pukulan ini. Fernand mengatakan itu berhasil dan operasinya sukses. Luina bertanya apakah tidak sia-sia menggunakan barang-barang mahal seperti itu, dan anak laki-laki itu mengatakan situasinya tidak memungkinkan. Gadis itu menceritakan bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengalahkannya tanpa benda-benda itu, tetapi Fernand menjawab bahwa energi iblis itu terlalu besar. Luina mengatakan itu tentu tampak mampu menghancurkan dunia, tapi dia tetaplah Faren Kalfunder. Sang protagonis menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Karena memang benar Ain adalah pahlawan yang akan menyelamatkan dunia, tetapi dia masih belum membangkitkan kekuatannya. Berdasarkan keadaan saat ini, Luina secara alami lebih kuat darinya. Dia menjadi begitu terpaku pada kata iblis sehingga dia melupakan sesuatu yang penting dan menghabiskan terlalu banyak untuk memasang jebakan. Luina berkata bahwa Fernand kehilangan fokus di matanya. Sang protagonis hanya mengulangi berapa biayanya untuk melakukan itu sementara iblis bangkit. Dia menerjang dengan lompatan, tapi wajahnya dipukul oleh Fernand. Lalu dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri dengan protagonis menyebutnya iblis yang sia-sia. Beberapa waktu kemudian, Faren melihat apa yang terjadi dan bertanya, apakah itu benar-benar dia? Karena dia tidak yakin. Dan Fernand menjawab bahwa bola perekam itu menyerupai adegan yang persis seperti kejadiannya. Tetapi tidak mungkin ini bisa dipalsukan. Faren menjawab bahwa dia tidak ingat apa-apa setelah bertarung. Fernand menjawab bahwa setelah kehilangan akal, dia dirasuki dan menyerang mereka. Tetapi Faren mengeluh bahwa dia belum pernah bertemu iblis. Sang protagonis berkata bahwa dia seharusnya tahu karena dia sedang menonton. Karena dia dipukul keras ke tanah, puluhan panah sihir mengenai tubuhnya, dan pilar api neraka membakarnya. Fakta bahwa dia masih hidup hanyalah karena energi iblis yang melindungi tubuhnya. Mereka menggunakan banyak hal untuk mencoba menghentikannya, dan Faren berkata dia akan membayarnya. Tapi sang protagonis berpura-pura mengalami trauma mental yang hebat, dan Faren berkata dia mengerti. Fernand berkata dia hanya perlu melakukan hal sederhana, menyuruhnya tanda tangan di sana, dan semua ini akan disembunyikan. Faren bertanya apakah itu bukan hanya kontrak perbudakan, dan tidak peduli seberapa banyak dia melihat syarat-syaratnya buruk. Fernand menjawab bahwa dia tidak menghargai kebaikan untuk menyelesaikan ini dan tidak punya pilihan selain menanganinya. Dia harus menyerahkan rekaman itu kepada para inkuisitor.
Para inkuisitor adalah organisasi langsung di bawah kaisar yang menangani iblis. Di bawah tujuan besar itu, mereka memegang kekuasaan absolut. Dan sekarang, setelah 1000 tahun, mereka hanyalah organisasi simbolis. Fernand mengeluh bahwa mereka punya kesempatan untuk kembali ke cahaya, dan akan menginginkan bola itu. Paren berteriak bahwa itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan iblis. Sang protagonis menjawab bahwa dia tentu saja akan dikeluarkan dari akademi, dan pasar akan mengusir putranya yang menjual jiwanya. Paren menandatangani kontrak perbudakan dan mengatakan dia ada di tangan Sun Bai. Di luar, Luina bertanya apakah tidak apa-apa menanganinya seperti ini, dan akan lebih baik untuk memberitahu para guru. Fernand menjawab bahwa ini bukan waktunya. Bahkan jika Faren menjadi iblis atau dimanipulasi, alasannya belum dipahami. Dan jika dia dikendalikan oleh seseorang, itu berarti ada sesuatu di akademi yang memanggil iblis. Jika insiden ini diketahui publik, mereka bisa tetap diam, dan akan lebih sulit untuk menemukan mereka. Luina berkata dia berencana menyelidiki ini dan bertanya mengapa targetnya adalah siswa. Fernand menjawab bahwa akademi memiliki talenta-talenta terhebat. Gadis itu menambahkan bahwa itu sama saja dengan menghancurkan masa depan kekaisaran. Dan dia bisa dipanggil jika bantuan diperlukan untuk membasmi iblis kapan saja. Fernand merenung bahwa itu luar biasa. Dan untuk saat ini, dia tidak bisa menawarkan sesuatu secara gratis, dan mungkin baru akan menyadari nanti betapa bodohnya janji yang dia buat. Para guru dan asisten dipanggil untuk menghentikan gerombolan monster, dan ujian tengah semester dibatalkan. Tetapi tidak mungkin dia bisa membatalkannya sendiri. Semua ujian semester rata-rata diganti dengan tes tertulis karena nilai akademi awalnya dibagi menjadi tes keterampilan dan tes tertulis. Bagi siswa yang fokus pada tes praktik, ujian tertulis bisa dianggap hukuman, dan Ain tidak terkecuali dari aturan ini. Sang ego berkata bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, masih ada sesuatu yang aneh. Perintah monster sebelumnya jelas merupakan pekerjaan iblis dengan percikan energi iblis, tetapi makhluk itu tidak pernah muncul, dan Ain bertanya apakah itu tidak berarti dia salah. Sang ego berteriak bahwa iblis akan muncul lagi, dan justru itulah alasan kaisar pertama ada di sana. Para iblis secara bertahap akan mengincarnya. Ain menanyakan alasannya, dan sang ego bertanya apakah dia tidak tahu. Dan itu karena nama Armian yang terukir di tulangnya. Dan jika bukan karena mereka, para iblis akan menguasai dunia. Jadi dia tidak boleh lengah di bawah kepemimpinannya, dan Ain merasa tidak nyaman mengetahui bahwa dia menarik mereka. Pada saat yang sama, di Aula Labatis, Fernand berteriak karena kepalanya serasa mau meledak. Aid bertanya ada apa dengan tuan mudanya. Fernand menerima ramalan dengan Ain berlari menuju hutan selatan. Dia memasuki sebuah gua, dan akhirnya menemukan sesuatu, seekor binatang spiritual yang bertindak sebagai penjaga, dan itu terlalu berat untuk dia tangani. Dengan jatuhnya binatang itu, area di belakangnya runtuh dan biji mithril terungkap di antaranya. Keduanya sangat senang menemukan urat biji itu. Pedang itu juga diberkati oleh mana, dan jiwanya bisa mendiaminya. Fernand tiba-tiba bangun dan mengulangi tentang logam yang menampung jiwa. Di tempat lain, Luina berkata bahwa terakhir kali dia berbicara tentang ramuan spiritual, dan sekarang itu adalah tanaman herbal. Fernand mengatakan bahwa terakhir kali itu bohong, tapi sekarang itu benar, dan Luina mengeluh bahwa mereka akan ketinggalan kelas selama seminggu. Sang protagonis menjawab tentang mempersiapkan kelasnya dan akan mengurusnya. Gadis itu menolaknya, tetapi dia bilang akan menaikkan bunganya, dan ditolak lagi. Luina berkata dia tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi dia tidak bisa melewatkan kelas. Fernand berkata dia akan meminta seseorang, dan dia tidak seharusnya melakukan itu. Seseorang memasuki ruangan dan berkata sudah lama sejak dia melihat kakaknya Fernand, dan semoga semua berkah mana menyertainya hari ini. Luina mengenalinya sebagai Jess Fiennes, dan pemuda itu berkata bahwa Hyungnya tidak sendirian, tetapi dia menyambutnya dan mendoakan berkah untuknya. Lalu dia bertanya apakah Hyungnya baik-baik saja, dan Fernand mengatakan semuanya normal dan ingin tahu tentang kehidupan akademisnya. Jess mengatakan dia masih di tahun pertamanya, dan masih banyak yang harus dipelajari sementara Luina tampak bingung. Bertanya apakah keduanya sangat dekat, Fernand menjawab bahwa dia tampak terkejut dan Jess mengatakan itu adalah sesuatu yang wajar. Luina menyangkal ini karena Jess Fiennes adalah orang suci dari gereja Dewa Naga. Orang suci yang semua orang sembah bergaul dengan seseorang yang serakah akan uang, dan Jess berkata mungkin dia tidak tahu karena dia bukan seorang penyihir. Tapi gereja Dewa Naga memuja sesepuh yang memberikan sihir kepada umat manusia, dan sekarang memuja mana dan sihir itu sendiri. Sebagian besar pengikutnya adalah penyihir karena ini, dan mereka telah menjadi organisasi yang kuat. Untuk menjadi seorang archmage, seseorang harus diakui oleh Paus. Luina berkata dia tahu ini, tetapi ingin tahu apa hubungannya dengan kedekatan mereka. Jess mengatakan bahwa karena gerejanya didirikan oleh para penyihir,
mereka membutuhkan banyak dana. Keluarga Vellenberg adalah pendukung terbesar gereja dengan barang-barang tak terhitung yang dibuat oleh serikat pedagang. Jadi itu seperti mengatakan bahwa orang kaya itu adalah seniormu. Dan Fernand bercanda bahwa dia masih lebih tua darinya. Luina bertanya apakah dia benar-benar orang suci itu. Jace bercanda bahwa hal semacam ini benar-benar menyakitinya juga. Tetapi dia berubah pikiran dan mengatakan itu hanya lelucon. Dia mengerti tentang hubungan itu sekarang dan akan pergi. Jace bertanya apakah dia sudah mau pergi padahal dia baru saja tiba. Dan Luina berkata dia tidak berencana untuk terlibat dalam hal ini. Jika dia berubah pikiran, dia bebas untuk kembali, dan sang orang suci memberkatinya saat dia pergi. Saat dia pergi, J.K. menanyakan alasan memanggilnya, dan sang protagonis menjawab bahwa dia butuh bantuan mengumpulkan tanaman herbal spiritual. Orang suci itu terkesan dengan ini, dan Fernand bertanya apakah dia berencana mencuri untuk dirinya sendiri, tetapi Jace menyangkalnya. Bertanya apakah dia benar-benar perlu mengumpulkan ini selama pelatihan dan dengan keahliannya, dia bisa langsung maju dan mendapatkannya dengan mudah. Fernand menjawab bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi sayangnya, belum memiliki lokasi yang tepat. Secara teknis, informasi dari ramalan itu sudah cukup untuk menemukannya, dan ada 7 danau di hutan selatan. Dia telah mengumpulkan mana dari dasar ke-7 danau untuk menemukan uratnya, tetapi belum menemukan mithril. Jelas bahwa gua itu disembunyikan secara sihir, dan melakukan ini sangat menyebalkan. Jace mengatakan bahwa siswa yang tidak terlibat dilarang masuk dan ada banyak orang di sekitar, tetapi Fernand mengingatkan bahwa inilah alasan dia mendaftar menjadi asisten. Pemuda itu mengulangi ini dan mengatakan bahwa persyaratannya agak ketat. Tidak biasa bagi siswa tahun kedua untuk membantu, dan Fernand menjawab bahwa itu tidak melanggar aturan, dan dia berhasil. Jace mengatakan bahwa para pedagang memang mengesankan, dan rencananya bagus. Jadi jika dia berjanji akan memberikan banyak uang, orang suci itu akan bergabung. Fernand berpikir dia brengsek sementara Jace menunjukkan sebuah kontrak. Alih-alih berlatih, sang ego berkata dia akan merencanakan sekali lagi dengan tanaman herbal spiritual di dekat Danau Varden di timur. Dia harus membuatnya tampak seperti sebuah kebetulan. Jadi pertama, mereka harus berjalan-jalan saja sampai dia bertanya apakah Ain memperhatikan, dan dia menjawab bahwa Sunbai-nya ada di sana. Dia sepertinya juga seorang asisten, dan sang ego menjawab bahwa tidak ada uang yang terlibat. Ain berkata dia mungkin menginginkan beberapa poin tambahan, jadi dia memanggil Sunbai. Tetapi Grad menyela, memperingatkan bahwa pelatihan dimulai dalam 30 menit dan para asisten harus menempati posisi mereka. Pemuda itu mengeluh bahwa dia biasanya ingin bertemu dengan Sunbai-nya. Di tempat lain, Jace memperingatkan bahwa dia sudah mendandani boneka itu, dan sekarang kakaknya harus memberikan sedikit darahnya dalam mana. Sang protagonis meneteskan beberapa tetes ke boneka itu, dan boneka itu mengambil wujudnya. Jace berkomentar bahwa itu terlihat meyakinkan dan dia adalah yang terbaik di kelasnya, seperti yang dia tahu. Dia menggunakan mantranya sepanjang waktu untuk melarikan diri dari paus, dan Fernand mempertanyakan ini. Jace mengatakan sudah jelas bahwa dia tidak melakukannya, dan dia adalah penyihir legendaris yang tidak bisa ditipu. Tapi butuh beberapa jam baginya untuk menyadarinya, dan bahkan sekarang, dia tidak yakin. Fernand berdiri berpikir itu sudah cukup baik dan merenung bahwa untuk membingungkan penyihir terhebat di dunia. Dia seorang jenius. Dia akan sangat membantu Ain di masa depan. Tapi anehnya, tidak disebutkan dalam ramalan, dan dia berbakat. Selain menjadi anggota gereja Dewa Naga, wajar bagi manusia untuk membenci iblis, dan gereja secara khusus muak dengan mereka. Penistaan yang diucapkan oleh beberapa iblis benar-benar membuat gereja jengkel. Setelah saat itu, ketika iblis muncul, gereja menjadi praktis gila dan berubah menjadi kultus anti-iblis. Jadi dia bisa berakhir sebagai sekutu Ain suatu hari nanti, dan Jace berkata dia harus kembali dalam 5 jam. Fernand mengerti dan memperingatkan bahwa dia mengandalkannya. Dia melompat melewati pepohonan memata-matai Ain, sambil merenungkan bahwa dia sedang memimpin jalan dan hanya ada sebuah danau di sisi timur Danau Varden. Lalu dia memperingatkan bahwa sekarang gilirannya. Dia harus melakukan persis seperti yang diperintahkan Sunbai-nya. Ain memperhatikan orang di depannya dan mengulangi tentang melihat Faren Kalbundar di hadapannya. Dia bertanya apakah dia akan mencoba lagi, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Dan Faren merenung bahwa dia sadar dan tidak berencana untuk terlihat menyedihkan. Mengingat Fernand meminta untuk bergabung dengan Ain selama pelatihan, yang benar-benar menakutkan. Faren mengatakan dia tidak menerima kekalahan, dan Ain bertanya apakah 2 kali tidak cukup. Pendekar pedang itu menjawab bahwa tidak masalah apakah itu 2 atau 100 kali. Dia kehilangan reputasinya. Jadi sekarang dia akan berjuang untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Sang ego mengatakan bahwa roh itu terus menantang melalui kekalahan, dan sepertinya tidak seperti itu pada kali pertama.
Tapi sekarang bagus untuk melihat betapa hebatnya seorang ksatria dan mendesak Ain untuk menerima tantangan itu. Dia menjawab bahwa Faren baik-baik saja, tetapi dilarang berkelahi di antara para peserta di sana. Pendekar pedang itu mengatakan tidak masalah dan hanya berjuang demi kehormatan, dan aturan tidak berarti apa-apa selain kehilangan kehormatan. Pedang itu mengeluh bahwa dia akan dipermalukan oleh ksatria ini. Fernand mengawasi dari jauh dan berpikir bahwa Faren melakukannya dengan sangat baik dan harus melanjutkan. Pada saat yang sama, dia melompat dari dahan, memperingatkan bahwa dia akan mengurus urusannya. Dia melihat sekeliling danau dan berpikir tidak ada orang di sana, dan jika dia mencari Mithril, tidak ada risiko kebisingan. Lalu dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba karena akhirnya dia bisa menggunakan sihirnya, dan dia sangat menginginkan itu sambil berpikir dia perlu menemukan Mithril sebelum Ain tiba di sana. Itulah sebabnya dia menyiapkan sesuatu yang istimewa menggunakan mantra pemanggilan dan memanggil pelayannya. Prinsip teknologi sihir adalah menggabungkan semua teknik sihir, dan esensi seorang pedagang adalah mengumpulkan banyak uang. Fernand memanggil golem dengan mananya, lalu mengatakan bahwa untuk saat ini, namanya adalah James. Kemudian dia menyuruhnya pergi mencari Mithrilnya. Faren berteriak bahwa dia tidak akan lewat sampai dia mengalahkannya, dan Ain berpikir itu sangat menyebalkan. Tapi sudah cukup karena Faren bertingkah seperti anak kecil. Bocah Kalfunder itu hanya ingat tuannya menyuruhnya menunggu setidaknya 1 jam. Ain mempertanyakan apa yang dia katakan, dan Faren mengeluh bahwa dia suka melakukan ini. Dia benar-benar suka mengganggu seseorang dan menghancurkan hidup mereka. Dia sangat menginginkan ini, jadi Ain harus bergegas dan segera menyerangnya. Anak laki-laki itu menendangnya, bertanya orang gila macam apa dia ini. Faren jatuh dan berkata dia memang gila, jadi dia harus mendatanginya, tapi Ain telah menghilang. Dia memeriksa arloji, dan bertanya-tanya berapa lama itu berlangsung. 1 jam 10 menit telah berlalu, jadi Faren aman. Di dalam gua, Ain berpikir dia akhirnya lolos darinya, dan aturannya adalah tentang tidak berduel. Tapi di gua ini, dia tidak akan pernah menemukannya, kecuali dia mencari secara aktif dan sang ego mengatakan itu akan jelas. Ain merasakan ada sesuatu di sana, dan dia merasakan energi lain selain ramuan spiritual yang disebutkan. Sang ego menyuruhnya untuk melihat ke bawah, mengamati kelopak spiritual. Ain mengatakan mereka mengenai sasaran yang dia butuhkan. Pada saat yang sama, di gua yang terendam, Fernand tersenyum, merayakan bahwa dia menemukan urat kristal Mithril bersama golemnya, James. Di atas, Ain mengatakan ini bermasalah karena mereka menemukan ramuan itu, tetapi tidak ada yang cukup gila untuk menambang dengan adanya monster itu di sana. Sang ego mengatakan dia tidak menyangka akan melihat naga laut di sana, dan ini bukan waktu yang baik, jadi mereka harus kembali sampai ada kesempatan lain. Ain bertanya apakah dia harus melawannya, dan sang ego mengatakan dia akan merasakan rasa daging manusia. Makhluk itu berada di luar levelnya sampai gua itu bergetar. Beberapa batu jatuh di tubuh naga itu. Ia terbangun dan bangkit dengan sang ego mengatakan ini buruk. Ain mengatakan bahwa sekarang dia harus bertarung menghadapi makhluk itu. Pada titik ini, dia harus mengalahkan makhluk itu. Sang ego menyuruhnya untuk berhenti dan keluar dari sana karena itu berada di level yang berbeda. Makhluk itu maju, dan sang ego berteriak agar dia tidak melihat ke belakang dan lari saja. Ain menghindari serangan itu dengan lompatan, lalu dia menyiapkan pedangnya untuk tebasan berputar, mengenai kepalanya. Makhluk itu menggerakkan ekornya dan menyerang sisi tubuh Ain. Dia meluncur di air, tetapi membuka matanya karena terkejut. Ular itu mengaum sekali lagi dan memaksa Ain untuk mengaktifkan auranya. Makhluk itu menembakkan semburan air dari mulutnya, dan pendekar pedang itu mencoba menahannya dengan pedangnya. Ain menancapkan kakinya ke tanah saat didorong mundur oleh ular itu. Keduanya jatuh ke tingkat gua yang lebih rendah. Fernand berkata ada terlalu banyak suara dan bertanya-tanya apakah naga air itu telah terbangun meskipun telah memberinya makan bertonton, berpikir lebih baik tidak melawan naga air itu. Sejak berurusan dengan kerasukan iblis, Ain kehilangan kesempatan untuk bangkit seperti yang dikatakan ramalan. Tapi itulah alasan dia memberikan jantung burung suci. Dia mungkin akan baik-baik saja. Jadi dia memperingatkan James bahwa mereka akan keluar dari sana. Ain berhasil menahan dirinya menempel di dinding. Dia mengeluh bahwa dia hampir kehilangan nyawanya, dan sang ego berkata itulah alasan dia menyuruhnya lari. Ain berkata naga itu mendatanginya seolah-olah ingin mengambil nyawanya juga, tetapi arwah itu menjawab bahwa jika tanahnya tidak pecah, dia akan dimangsa. Ain bertanya apakah dia tidak bertahan dengan baik, dan sang ego menjawab bahwa itu berkat jantung burung suci yang diterimanya dari Valenberg. Tapi setidaknya ramuan spiritual itu baik-baik saja, dan Ain berkata dia sangat jauh. Jadi butuh waktu selamanya untuk mendaki ke sana. Sang ego mengatakan merasakan sesuatu yang aneh dari arah lain, tetapi Ain tidak merasakan apa-apa. Maka, mereka terus berjalan, dan pemuda itu bertanya apakah itu tempat aneh yang dia sebutkan.
Dan tidak ada apa-apa di sana. Tetapi roh itu menjawab bahwa pasti ada sesuatu di sana. Sang ego mendesaknya untuk bergegas dan menggalinya. Ain mengerti perintah hantu itu, dan dengan demikian menyingkirkan batu itu, berhadapan langsung dengan urat biji yang menerangi wajahnya. Di luar, Judge bertanya apakah Fernand menemukan apa yang dicarinya. Fernand mengonfirmasi dan bertanya apakah tidak terjadi apa-apa, dan Judge berkata hanya beberapa monster. Sang protagonis memberi selamat kepada orang suci itu, dan berkata mereka akan menulis kontrak tertulis lain kali, dan dia berharap bisa bertemu dengannya lagi. Beberapa waktu kemudian, Fernand berpikir dia telah mendapatkan Mithril, dan sekarang membutuhkan bola yang tepat untuk menggabungkannya. Mithril memiliki penyerapan mana yang sangat baik dan tidak bersinar dengan sendirinya. Dia harus menggabungkannya dengan logam lain untuk menunjukkan potensinya, tetapi itu tidak boleh sesuatu yang biasa-biasa saja. Logam terbaik untuk digabungkan dengan Mithril adalah Adamant, yang paling keras dari semuanya. Tapi itu lebih langka dari Mithril, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia akan mendapatkannya jika dia tidak punya uang untuk membelinya. Sebuah suara dari jauh meminta bantuan. Fernand mengulangi tentang Adamant sementara seorang anak berlari di bawahnya, meminta bantuan dari beberapa instruktur untuk menyelamatkannya dari serigala. Dia bertanya apakah dia akan terus mengabaikannya, dan Fernand berkata dia harus membantu. Tapi dia ingin tahu mengapa seorang elf berada dalam bahaya di tanah ini. Gadis itu melompat ke arah pohon setelah mendengar ini. Fernand berkata agak menyebalkan berurusan dengan mereka. Saat gadis itu merapal mantra angin, melenyapkan semua yang ada di depannya, dia bertanya apakah Fernand senang sekarang, dan Fernand ingin tahu apakah dia datang dengan motif tersembunyi. Peri itu bilang itu hanya kebetulan, dan sang protagonis menyuruhnya mengikuti jalan. Dia berubah pikiran dan berkata dia datang dengan suatu tujuan, dan Fernand bertanya apakah itu untuk membangun koneksi dengan Pangeran Elektor. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Arya Fredian, dan Fernand berkata dia pernah mendengar tentang bagaimana dia menggoda para pewaris lain. Harriet bertanya tentang menjadi teman, dan dia menolak, mengatakan alasannya adalah karena dia lebih tua, dan dia bertanya apakah tidak baik bagi para elektor untuk rukun. Fernand berkata itu tidak berarti mereka harus dekat, dan Arya memberitahunya bahwa Fredian baru-baru ini menjadi elektor menggantikan keluarga Berchev. Itulah alasan untuk bersikap baik kepada elektor lain, dan Fernand bertanya apakah tidak ada seorang pun di keluarganya. Dia bertanya bagaimana seorang peri bisa hidup di antara yang lain dan juga makan buah-buahan. Fernand berpikir bahwa dia tidak memikirkan siapa yang akan membayar. Arya tidak tahu malu dan kurang ajar, jadi dia berkata ingin berteman dengan keenam elektor. Sampai dia menyadari sesuatu dari arahnya, seorang gadis menyuruhnya untuk segera menemui profesor karena seekor naga air muncul di Danau Varden. Fernand bertanya-tanya tentang ini, dan Arya ingin tahu mengapa itu muncul tiba-tiba. Lalu dia menatap kakak kelasnya, tapi Fernand sudah berlari ke arah makhluk itu. Dia pikir ada sesuatu yang salah, dan tidak ada apapun dalam ramalan tentang naga air yang keluar darinya. Ingin tahu apa yang terjadi pada Ain, seorang asisten instruktur memerintahkan semua siswa tahun pertama untuk kembali dan instruktur lain untuk melindungi mereka. Sang ego berkata pada Ain bahwa naga itu ada di sana karena dia telah mengambil ramuan itu dan seharusnya menyerahkannya pada profesor untuk keluar dari sana. Ain mengerti dan berkata dia akan berhati-hati agar tidak menarik perhatian, tapi naga laut itu muncul di belakangnya. Ain berbalik tapi Fernand muncul untuk melindunginya dengan tongkatnya, merapal lingkaran sihir besar di depannya. Pasak batu muncul dengan kemampuannya dan diluncurkan ke arah naga itu. Makhluk itu mencoba melawan, dan Fernand berpikir bahwa mungkin naga itu terlalu kuat. Profesor Grad berkata bahwa muridnya menahan garis pertahanan dengan baik dan harus menyerahkan sisanya padanya. Maju bersama dua penyihir pelengkap lainnya, makhluk itu berbalik untuk melarikan diri jauh. Fernand berpikir itu aneh dan bertanya-tanya apakah campur tangannya sedikit mengubah ramalan, dan apakah dia memang ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dia masih belum mendapatkan kembali investasinya, jadi dia akan bangkrut jika kehilangan nyawanya dan bertanya apakah Ain baik-baik saja. Tapi dia melihat ekspresi kekaguman di wajah anak laki-laki itu. Ain berkata bahwa seniornya datang untuk menyelamatkannya, dan Fernand menjelaskan bahwa melindungi seorang siswa adalah bagian dari pekerjaan. Tapi jika dia baik-baik saja, hanya itu yang penting, jadi dia harus melakukan pekerjaannya. Ain bertanya apakah dia bisa bicara sebentar dengannya, dan Fernand menyuruhnya untuk melanjutkan. Tapi anak laki-laki itu menjawab bahwa itu sesuatu yang agak memalukan. Mereka pergi ke tempat yang sepi, dan Fernand berkata tidak ada orang di sekitar jadi dia bisa bicara. Ain bertanya apakah serikat pedagang juga membeli biji, dan Fernand menjawab ya, tapi ingin tahu apakah dia mau membeli sesuatu. Fernand mengoreksinya, tidak, dia kehabisan uang, jadi dia tidak bisa membeli apapun.
Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia tidak bisa membantahnya, dan Vellenberg berpikir bahwa dia keceplosan. Karena dia selalu bersikap lembut padanya, dia lupa bahwa dia akan mengusirnya di masa depan. Tidak ada untungnya memprovokasi. Dia berkata jika dia menyakiti perasaan Ain, dia meminta maaf. Itu tidak disengaja dan jangan dimasukkan ke hati. Dan Ain berkata dia tahu itu hanya lelucon. Fernand bertanya apa yang ingin dia jual. Anak laki-laki itu menunjukkan sepotong adamantin di tangannya. Dia baru saja memikirkan cara mendapatkan adamantin dari Ain, tapi Ain menunjukkannya pada saat yang sama. Keberuntungan semacam ini memang milik sang protagonis, dia berpikir harus tetap tenang. Fernand bertanya apakah dia mencoba menjual itu kepadanya, karena adamantin bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Jadi dia ingin tahu dari mana asalnya. Ain berkata dia lebih suka tidak mengatakan dari mana dia mendapatkannya, tapi berjanji dia tidak memperolehnya dengan cara yang buruk. Dia mendapatkan banyak, dan ruang penyimpanannya sudah penuh. Fernand berpikir itu pasti ada di dalam gua, dan dia tidak menemukan mithril, melainkan adamantin. Ingin tahu gua macam apa yang memiliki keduanya? Ain berkata jika dia tertarik, syaratnya ada beberapa. Sang ego berteriak agar Ain berhati-hati karena keluarga Vellenberg itu licik, dan jika dia mencoba bernegosiasi, dia harus menolak semuanya. Dia selesai menjelaskan persyaratannya, dan Fernand menjawab bahwa dia akan membeli sesuai dengan kondisi tersebut. Tapi dia ingin tahu mengapa Ain menjual ini padanya. Dan Ain berkata dia ingin menyingkirkannya dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang langka di dunia, dan dia akan menjadi sasaran dari semua sisi. Armian tidak cukup kuat untuk melindungi sesuatu seperti itu. Fernand bertanya apakah dia cukup kuat, memberikan hipotesis bahwa bagaimana jika dia mengambil nyawanya dan menyimpan adamantin itu untuk dirinya sendiri. Ain bercanda bahwa dia memberinya jantung burung suci dan melawan naga untuk menyelamatkannya. Sang protagonis berpikir bahwa orang ini benar-benar mempercayainya dan dia telah mendapatkan poin besar karena menyelamatkannya. Jadi dia bilang dia benar. Ada banyak yang harus diurus, dan Ain berpikir bahwa dia tahu itu. Fernand mengulangi bahwa dialah yang menyelamatkan anak laki-laki itu dari naga air. Jadi jika suatu saat dia mencoba mengubahnya menjadi pengemis, dia ingin Ain mengingat hari itu. Dia tidak boleh lupa bahwa Fernand mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan Ain menjawab bahwa itu jelas. Fernand berbalik, memperingatkan bahwa dia akan menyiapkan kontrak dan menghubunginya lagi. Ain bertanya-tanya apa maksudnya, dan sang ego menjawab bahwa dia sudah gila setelah melihat adamantin. Di rumah, Hyde mengumumkan bahwa dia sudah kembali. Dia pergi dari kediaman Duke untuk sementara waktu dan ingin tahu apakah terjadi sesuatu selama dia pergi. Fernand bertanya apakah dia akhirnya kembali, mengejutkan Hyde karena dia sedang duduk di atas tahta adamantine dan mithril. Hyde bertanya dari mana dia mendapatkan itu, dan Fernand berkata dia membelinya dan menambangnya. Sang sekretaris berkata bahwa bahkan dengan uang, itu tidak mungkin didapatkan. Dan jika dia menjual itu, serikatnya akan melampaui target tahun ini. Fernand menjawab bahwa dia tidak akan menjual itu. Hyde bertanya apa yang akan dia lakukan, dan sang protagonis menggerakkan cangkirnya, mengatakan bahwa dia akan menjual golem ego kolosal yang bergerak sendiri. Para ksatria memiliki kuda setia mereka, dan para peri memiliki roh sebagai pendamping, tapi para pedagang tidak memiliki semua itu. Dia bertanya mengapa mereka harus menjadi satu-satunya yang sendirian. Jadi dia memutuskan untuk memperbaiki absurditas ini dengan menciptakan golem ego kolosal. Fernand menjawab bahwa golem membutuhkan teknologi sihir canggih dan dana yang sangat besar. Artinya hanya orang kaya yang bisa memimpikan ini, berpikir bahwa terutama karena perang dengan iblis akan datang. Di era mengerikan saat iblis akan muncul, itu akan berfungsi sebagai pengawal untuk melindunginya, dan berubah menjadi sesuatu yang kokoh dan dapat diandalkan. Hyde berpikir bahwa dia tidak tahu mengapa seorang pedagang membutuhkan golem, tapi dia akan tetap diam karena tuannya tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia kemudian bertanya seberapa besar yang mereka bicarakan mengenai golem ego kolosal, dan Fernand berkata 10 meter, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat keren sampai kepalanya mulai terasa sakit. Dia berpikir bahwa itu adalah ramalan sialan lainnya. Hyde membawa tuan mudanya untuk beristirahat dan menyuruhnya menggigit termometer. Fernand berkata dia tidak sakit. Tapi pelayannya bertanya sudah berapa kali dia berteriak karena kepalanya tiba-tiba sakit. Lalu dia pergi untuk memeriksa suhunya, dan dia harus menahannya sekarang karena itu pasti efek samping dari tersambar petir. Fernand berpikir bahwa dia mendapat ramalan lain di mana seorang kontraktor iblis menyerang Ain di klub kapal pesiar. Klub ini adalah salah satu kelompok sosial akademi di mana hanya bangsawan yang bisa masuk. Fernand juga ada di sana untuk membangun koneksi. Bukan hanya itu, tapi dialah yang menyarankan pesta teh sederhana di atas kapal pesiar mewah di laut. Tapi dari semua waktu, momen itu nyaman bagi semua orang ketika monster muncul dan sang kontraktor menyelinap ke kapal pesiar. Karena dia anggota perusahaannya, dia bertanya-tanya apakah Vellenberg terlibat dalam hal ini.
karena ada pengkhianat di antara umat manusia, dan dia tampak lebih tidak kompeten dari yang dia duga. Fernand bertanya-tanya mengapa dia menyuruh beberapa orang mencari adamantainya, tapi tidak mengherankan jika Ain akan membawa kehancurannya karena siapapun akan mengira dia membuat kontrak dalam situasi itu. Ain terkejut melihat suhunya, lalu meletakkan sekantong es di kepalanya. Dia berkata bahwa demam Tuan Muda Duk tinggi, dan dia harus segera memanggil dokter. Tapi dia dengar ada tamu di perusahaan. Namun, akan lebih baik untuk menyuruhnya pergi, dan Fernand berkata dia tidak mengharapkan siapapun. Namun, dia memutuskan untuk pergi karena itu berbau seperti uang. Berhadapan dengan Profesor Gret, dia bertanya apakah Gret ingin menjual tubuh naga laut yang muncul saat ujian, dan Gret mengonfirmasi. Memperingatkan bahwa semua orang bilang Vellenberg akan memberikan penawaran rendah, tapi dia tidak berpikir begitu. Fernand berpikir bahwa dia berguna dalam berbagai hal dan bertanya apakah tidak apa-apa mendekati seorang siswa dengan cara ini. Gret bertanya siapa yang cukup gila untuk melawan Vellenberg dan ingin tahu alasan meminta Rosalia menjadi asisten. Dia sangat kaku dengan aturan, dan lain kali dia harus datang padanya. Selain itu adalah permintaan akuisisi resmi dari akademi, dan dia ada di sana sebagai pemimpin. Dia menghubungi keluarga Vellenberg, dan mereka menyuruhnya untuk berbicara dengannya, dan Fernand berkata dia hanya tertarik pada satu bagian. Gret mengeluh bahwa dia tidak akan menjualnya per bagian dan harus dibeli seluruhnya, karena mereka berbicara tentang naga laut dan tidak ada bagian yang buruk dan Fernand berpikir itu benar. Tulang dan giginya sangat tahan lama dan bisa menjadi perlengkapan yang bagus dengan mata dan darah yang kaya akan mana serta sisik yang sempurna untuk zirah. Membeli semuanya memang bagus, tapi dia sedang berbisnis dan harus memaksimalkan keuntungan. Gret bilang dia akan menjualnya ke keluarga lain. Tapi Fernand mengingatkannya bahwa makhluk yang ditangkap dalam latihan selalu masuk ke dana penelitian profesor, dan bertanya apakah tidak lebih baik jika dia menjualnya dengan harga bagus. Gret bilang dia menginginkan harga yang bagus untuk apa yang dia inginkan dan bertanya apa yang Fernand butuhkan. Fernand memberitahunya bahwa dia hanya menginginkan hak eksklusif untuk menjual kapal ke akademi. Setiap kali mereka membeli kapal, mereka harus membelinya dari perusahaan kura-kura emas. Gret bertanya mengapa akademi membutuhkan ini dan apakah hanya itu yang diinginkan Fernand. Fernand menjawab, tentu saja iya, sambil berpikir bahwa saat ini tidak ada kebutuhan untuk itu. Tapi setelah insiden dalam ramalan itu, akademi menyadari pentingnya pertempuran laut. Tentu saja, mereka akan mencegah kapal agar tidak rusak dan menghadapi biaya perbaikan yang besar. Dengan kata lain, itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Di sebuah toko buku, seorang gadis meminta buku resep masakan dasar. Dia sudah memeriksa bagian memasak tapi tidak menemukannya. Dan pustakawan itu berkata mereka mungkin sudah menjualnya, tapi dia akan memeriksa stok sebentar. Dia membuka pintu dan mulai melihat beberapa buku. Aura iblis terbentuk di belakangnya dan mulai melapor. Mereka baru saja mengonfirmasi bahwa Ain Armian tidak pernah menemukan Faren Kalfunder. Dan dalam rencananya, seharusnya dia mengejarnya. Tapi sepertinya seseorang mengganggu di tengah jalan, dan dia tidak bisa mengidentifikasinya sepenuhnya karena jejaknya benar-benar hilang. Pustakawan itu bertanya apakah tidak ada cara untuk menemukannya, dan itulah yang dia katakan. Makhluk itu menjawab bahwa ia akan mencoba metode lain dan mencari tahu, tetapi pria itu menyuruhnya untuk melupakannya karena itu sudah terlalu jauh. Untuk saat ini, ia harus fokus pada rencana berikutnya. Aneh sekali, dan jika Kalfunder benar-benar bertarung dengannya, tidak mungkin tidak merasakan energinya, dan ia bertanya-tanya mengapa akademi tidak menyebutkannya. Jejaknya menghilang. Dan ia ingin tahu apakah ini semua hanya kebetulan, atau mungkin disengaja karena seseorang. Makhluk itu bertanya apakah ada yang tahu keberadaannya, tetapi pria itu bilang itu tidak mungkin dan dunia sangat tenang. Dia menganggap ini adalah kebetulan dan akan lebih berhati-hati untuk saat ini, karena mereka memiliki sedikit kekuatan. Jika keberadaannya terungkap, itu akan menyebabkan hambatan dalam rencana mereka. Di atas itu, melenyapkan Ain Armian adalah prioritas utamanya, dan tingkat pertumbuhannya akan melampaui imajinasi. Dia tidak tahu alasannya, tapi itu adalah kurva yang sama seperti yang dimiliki Kaisar pertama. Agar rencananya lengkap, akan menjadi masalah jika Ain Armian mencapai kekuatan penuhnya. Jadi pelayannya tidak boleh gagal untuk kedua kalinya. Dia bilang akan mengingatnya dan menghilang. Lalu pustakawan itu pergi dan memanggil kliennya, memberitahukan bahwa dia menemukan buku resep masakan dasar. Dia berterima kasih dan berharap harinya menyenangkan. Di sebuah restoran, Fernand bertanya apakah Luina merasakan energi iblis. Dia bilang itu terjadi 3 hari yang lalu setelah makan malam ketika dia bersama Bella. Fernand bertanya apakah itu Bella Hone dari peringkat ke-19 dan dia membenarkannya. Pemuda itu bertanya bagaimana situasinya.
Luina berkata bahwa 3 hari lalu, Bella menawarinya duel dan berkata dia merasa kemampuannya telah meningkat dan perlu memastikannya. Biasanya, mereka bertarung dengan pedang kayu, tapi kali ini dia menyarankan pedang sungguhan. Dia tidak tahu apakah Bella meminum ramuan, tapi dia sangat percaya diri. Tapi itu bukan hanya peningkatan, karena pedang Bella lebih berat dari sebelumnya. Kemampuannya jelas meningkat, berhasil mendaratkan pukulan pada Luina. Tapi bukan hanya kekuatannya. Bahkan tubuhnya menjadi begitu cepat sehingga dia bisa menghindari serangan Luina. Luina berkata dia berbeda dari sebelumnya, menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Bella menjawab bahwa baru-baru ini dia merasa penuh kekuatan dan lebih bisa mengendalikan tubuhnya. Mendengar hal seperti itu darinya membuatnya merasa lebih baik, tapi dia melepaskan auranya, memperingatkan bahwa dia akan menyerang lagi. Fernand bertanya apakah gadis itu kalah pada akhirnya, tapi Luina menjawab bahwa pertarungan belum berakhir. Bella menggunakan gaya anggarnya yang memperkuat bobot dan kekuatan pedang, yang merupakan kekuatan penghancur dibandingkan gaya anggar lainnya. Tapi karena ukuran dan berat pedangnya, ada batasan yang jelas untuk pertarungan jarak dekat. Pada saat itu, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Bella melakukan tebasan yang tidak masuk akal untuk bertahan dari serangan Luina. Dia mundur dan mencengkeram pedangnya dengan erat, sementara Bella mengutuk situasinya, mengatakan bahwa dia masih tidak bisa mengendalikannya dengan benar, dan Luina berkata begitulah kejadiannya. Fernand bertanya apakah itu benar-benar energi iblis, dan dia membenarkannya. Karena meskipun hanya sesaat, itu jelas aura iblis. Tapi Bella baik-baik saja, dan bahkan setelah duel, tidak ada yang aneh. Tidak seperti Faren, dia benar-benar terkendali dan sehat secara fisik. Mungkin dia salah, tapi Fernand bertanya apakah Luina ingin kasus itu diperiksa. Luina menjawab ya, dan Bella adalah sahabatnya, jadi dia tidak bisa melihatnya menjadi sesuatu yang buruk. Dia pikir Fernand bisa membantu, dan pemuda itu menjawab bahwa dia tidak punya metode yang pasti, tapi dia akan mencoba dengan caranya sendiri. Tapi ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dia bertanya apakah permennya enak, dan Luina menjawab iya. Di tempat lain, Fernand mengulangi semua tempat yang Bella kunjungi selama rutinitasnya. Sama seperti si brengsek Faren itu, dan tidak ada kontak yang mencurigakan dengan siapapun. Selain itu, dia tidak memiliki pengalaman traumatis dan punya hubungan baik dengan orang lain tanpa ada celah bagi energi iblis di hatinya. Tapi jika Luina mengatakan yang sebenarnya dan dia memiliki kekuatan iblis, hanya ada satu kesamaan di mana tak satu pun dari mereka membuat kontrak. Ingin tahu apakah energi itu bisa digunakan tanpa mereka sadari dan tanpa kontrak. Mungkin Luina membuat kesalahan dan itu bukanlah energi iblis. Tiba-tiba, dia merasakan sakit kepala yang sangat kuat. Melihat adegan di mana langit berwarna merah darah dengan energi iblis yang kuat, dia melihat Ain dengan ekspresi cemas. Adegan itu tampak familiar dengan sang ego mengatakan bahwa semua orang bertingkah aneh. Energi iblis muncul bersamaan dengan Andromelius yang mendekati kebangkitannya. Penglihatan itu tidak berbeda dari neraka, dan dia bertanya-tanya apakah itu sesaat sebelum Andromelius turun. Sang ego mengatakan itu adalah energi iblis, dan semua orang terinfeksi, tetapi mereka perlu tahu apa yang sedang terjadi. Mengikuti petunjuk Gardner, Ain menyuntikkan mana ke dalam tubuh para siswa. Sang ego mengatakan mereka telah menginfeksi para siswa untuk waktu yang lama selama kehidupan sehari-hari mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang perhatikan dan digunakan untuk waktu yang lama karena sebagian besar energinya terbuang sia-sia. Fernand berpikir bahwa dia membutuhkan semacam cangkang untuk bisa meledakkan ini. Mereka pasti sedang memperkuat mana. Jadi Gardner menunjuk ke belakang, menunjukkan lingkaran sihir yang mengaktifkan energi iblis. Ain harus menghancurkan keberadaan itu, dan dengan demikian di benak Fernand, adegan itu berubah. Luina meneriakkan nama Ain dan mengatakan bahwa Bella terinfeksi energi iblis. Fernand bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu di dalam dirinya. Ain berpikir bahwa ini bukanlah lingkaran amplifikasi biasa, melainkan lingkaran pemanggilan dan mereka yang menyebabkannya mencoba untuk memanggil iblis. Beberapa makhluk muncul dari portal, dan satu-satunya hal yang bergema di benak Fernand adalah bahwa para iblis akan kembali ke dunia ini. Dia tiba-tiba bangun dan mendesah kaget menyaksikan semua ini, tapi dia bilang dia tidak punya waktu, jadi dia berlari ke pintu sambil meneriakkan nama Luina. Gadis itu bertanya apakah dia aman dan apakah dia benar-benar terinfeksi. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka tahu, tapi Fernand memberitahunya bahwa dia tidak tahu itu. Dia akan memastikan bahwa dia tidak berbicara dengan iblis dan mengambil nyawa karenanya, dan Luina berterima kasih padanya. Fernand berpikir bahwa dia membutuhkannya hidup-hidup karena dia akan bertindak sebagai bukti. Itu bagus untuknya, karena dia tahu bahwa Luina harus menyukainya di seluruh benua. Dia akan membuktikan bahwa dia memiliki energi iblis di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Dan Bella bertanya apakah Luina menunggu terlalu lama karena kelas baru saja selesai. Luina menyangkal dan mengatakan mereka hanya menunggu.
Fernand menyela dengan menyentuh dahinya dan mengatakan bahwa di dalam kepalanya ada iblis, dan mereka harus mengambil kebohongan mereka. Jadi dia harus melakukan apa yang dia katakan sekarang, tapi Bella menolak sambil bertanya apakah dia sakit. Fernand mengatakan ini bukan lelucon dan mereka tidak tahu tentang energi di dalam dirinya, tetapi dia akan kehilangan kewarasannya seiring waktu, dan kemudian para eksekutor akan muncul. Bella bertanya apakah dia mengancamnya. Fernand menyangkal karena dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi gadis itu berkata dia baik-baik saja. Luina meraih lengannya, bertanya apakah dia bisa melakukannya seperti yang dikatakan Fernand dan memohon tentang hal itu. Bella setuju hanya karena dia yang meminta, sementara Fernand berpikir bahwa dia akan memukulnya pingsan jika dia menolak. Gadis itu berkata dia akan melakukan semua yang dia katakan, tetapi sebagai imbalannya, dia harus meminta maaf kepada mereka berdua jika terbukti dia tidak memiliki energi iblis. Dan Fernand bertanya mengapa Luina juga ikut disertakan. Bella bilang itu untuk membujuk Luina kecil, dan sang protagonis setuju, memperingatkan bahwa dia harus membawanya ke tempat-tempat yang dia kunjungi karena dia perlu tahu apakah dia melakukan kontak dengan energi iblis. Luina bertanya apakah mereka belum mencari di sana, tetapi Fernand berbisik bahwa dia tidak membantu dalam kasus ini. Fernand berpikir bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sendirian, dan karena itu pergi ke suatu lokasi tetapi tidak berhasil. Di aula latihan, dia mengeluh bahwa itu adalah tempat yang menyedihkan. Semua tempat dari asrama hingga kafetaria normal-normal saja. Di perpustakaan, pustakawan mengatakan bahwa dia benar-benar datang hari ini. Luina berkomentar bahwa Bella suka buku roman. Fernand berpikir itu adalah hiburan yang umum, dan mungkin akan lebih aneh jika dia bisa dengan mudah menemukan jejaknya. Tapi ada beberapa jejak di sana, dan sepertinya itu bukan tempatnya. Bertanya-tanya apakah itu bisa jadi objek tertentu, pustakawan mengatakan senang bertemu dengan Tuan Fernand. Pemuda itu bertanya bagaimana dia mengenalnya, dan pustakawan menjawab bahwa dia adalah seorang pedagang, dan dia telah membeli beberapa barang darinya, tetapi menyela pembicaraan untuk menawarkan sebuah buku karena dia punya sesuatu yang sempurna untuknya. Fernand menolak, mengatakan dia punya semua buku yang dia inginkan di rumah, dan pustakawan mengerti, tapi mengatakan itu menyedihkan. Luina memanggil Fernand, dan dia mengucapkan selamat tinggal pada pria itu. Dia mengerti, melepaskan energinya sambil mengatakan dia harus selalu kembali. Di ruangan lain, Bella bertanya apakah kafetaria ini ada di dalam guild karena dia belum pernah melihatnya. Dan Fernand memberitahunya bahwa tempat itu disediakan untuk tamu, dan itu adalah tempat terbaik untuk menghindari mata-mata. Dia membuka pintu, dan Luina memasang wajah sedih. Melihat Jace yang mengatakan senang bertemu mereka, mengatakan dia memberkati mereka dengan keyakinan mana, dan Bella berteriak bahwa dia percaya. Fernand bertanya apakah Sang Santo membawa apa yang dia minta, dan dia mengonfirmasi. Tapi tidak ada pengembalian uang dan tidak ada penukaran setelah dia menggunakannya. Bella bertanya apa yang dia lakukan dan mengapa dia ada di sana. Fernand memberitahunya bahwa Jace akan membuktikan bahwa ada energi iblis di dalam dirinya. Dia bertanya bagaimana dia ingin melakukannya. Jace menjelaskan bahwa mereka bersiap untuk skenario semacam ini, dan ada ramalan bahwa iblis akan kembali ke dunia. Tidak ada yang lebih akurat daripada artefak yang akan mendeteksi iblis atau energi iblis. Jace bertanya siapa namanya, dan gadis itu memperkenalkan diri sebagai Bellahon, seorang ksatria tahun kedua. Jace bertanya apakah seniornya bisa memegang bola ini dengan kedua tangan, karena mana akan masuk ke tubuhnya dan memeriksanya. Luina bertanya apakah Fernand yakin, dan dia bilang dia percaya pada Jace. Bella tampak khawatir, dan Jace memberitahunya untuk tidak gugup, berbisik bahwa dia tidak percaya dia terinfeksi dan hanya datang karena dibayar. Dia sebaiknya melakukan apa yang membuatnya nyaman. Bella mengulurkan tangannya dan berkata dia hanya ingin mengakhiri ini dan mendapatkan permintaan maafnya. Cahaya terang bersinar menyebabkan Jace membuka matanya yang seperti rubah. Dia berkomentar bahwa warna bolanya telah berubah. Bella bertanya apa artinya dan apakah itu berarti tidak ada energi iblis, tetapi Fernand menjawab bahwa itu sebaliknya. Warna bola berubah saat mendeteksi energi iblis. Bella bilang itu tidak mungkin, dan Fernand mencoba menenangkannya. Tapi Jace mulai mengucapkan doa kepada Dewa Naga untuk membersihkan kejahatan, memunculkan bola api untuk mencoba mengirim Bella ke neraka. Gadis itu meneriakkan nama Jace, dan dengan demikian tombak itu jatuh ke tanah. Luina berhasil menahan sihir itu dengan pedangnya. Jace berteriak bahwa dia akan mengambil nyawanya. Beberapa saat kemudian, dia menyimpulkan bahwa para siswa terinfeksi oleh energi akademi, dan dia ingin tahu apakah Bella benar-benar tidak bertemu dengan iblis. Fernand menjawab bahwa dia telah mengawasinya selama beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang mencurigakan. Dan Jace mengatakan akan sangat buruk jika dia benar.
Akan lebih baik untuk meminta bantuan, tetapi Fernand menolaknya karena iblis akan bersembunyi jika ini dipublikasikan. Jess harus mendengarkan baik-baik karena iblis tidak boleh tahu bahwa mereka mengetahui hal ini. Dia punya rencana, dan jika dibantu, dia akan bisa melenyapkan semua orang dalam sebuah penyergapan. Jess mengulangi ini, dan mengatakan untuk mengirimkan saja apa yang perlu dilakukan. Fernand bertanya apakah dia bisa membuat energi iblis di dalam Bella menghilang. Sang Santo memintanya untuk memberikan tangannya. Tetapi Bella tampaknya curiga dia mencoba mengambil nyawanya. Dia bilang dia hanya akan memurnikan energi di dalam tubuhnya dan tidak akan melakukan hal lain. Bella berteriak bahwa dia pembohong dan memiliki mata gila selain juga ketakutan. Luina berteriak agar Fernand melakukan sesuatu. Pemuda itu mengulangi bahwa Bella bukan orang jahat, dan jika dia tidak menghentikan tatapan itu, separuh pekerjaannya akan berantakan. Jess menganalisis ini dan kembali dengan tatapan seperti rubahnya sambil meminta maaf. Dia memintanya untuk memberikan tangannya karena Ordo akan melenyapkan semua yang jahat dan iblis, tetapi tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah dan para korban. Bella bertanya apakah sihir ini benar-benar memurnikan energi iblis, dan Jess mengonfirmasi karena dia tidak akan menyakitinya dengan menyentuh tangannya. Dia memperingatkan bahwa akan ada sedikit rasa terbakar di dalam. Sekarang Jess mengatakan dia telah membersihkan semua energi buruk dengan Bella terbaring tak sadarkan diri di lantai. Beberapa menit kemudian, Luina berkomentar bahwa bangunannya kokoh karena tidak runtuh oleh mantra Jess. Fernand mengatakan dia membangunnya untuk menahan gelombang kejut tetapi ingin tahu apakah Bella baik-baik saja. Luina mengonfirmasi karena temannya akan segera bangun, lalu dia harus menggendongnya ke asramanya, tetapi Fernand meminta untuk menunggu. Dia menuangkan anggur ke mulut Bella dan mengatakan akan kurang mencurigakan jika dia terlihat mabuk. Tidak ada salahnya berhati-hati dengan iblis. Dan Luina menjawab bahwa itu akan buruk bagi citranya. Fernand menyuruhnya untuk menutupi wajah Bella dengan kain kalau begitu. Luina berterima kasih atas bantuannya, dan sang protagonis merenung bahwa ini menyelesaikan urusannya. Dia hanya perlu menggunakan Jess untuk menemukan semua manusia yang terinfeksi energi iblis dan memurnikan mereka. Dengan cara ini, dia akan dapat meminimalkan kekacauan serta mencegah apa yang akan datang dari iblis dalam skenario kasus terbaik. Pertama, dia akan menyiapkan segala sesuatu untuk pertemuan klub kapal pesiar, dan berpikir dia telah menyelidiki orang-orang mencurigakan dari guild, menemukan satu orang yang telah menjadi karyawan dan tidak tahu apakah mereka bekerja dengan iblis. Ini adalah skenario paling alami di mana dia pikir itu tidak terkait dengan ini, dan tidak sulit untuk merencanakan ketika dia tahu masa depan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Ain akan mempercayainya 100%. Tidak akan lama lagi dia akan menganggapnya sebagai teman. Keesokan harinya, dia pergi ke pelabuhan bersama Hyde, tersenyum dan mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk memancing sedikit. Direktur mengatakan dia mendengar dari Profesor Gret dan menyimpulkan bahwa dia menginginkan hak eksklusif untuk menjual perahu. Mereka harus mengatakan bahwa mereka menjual naga laut dengan harga bagus, tetapi hak eksklusif terlalu berlebihan dalam pertanyaan tentang satu syarat lagi. Sebagai imbalan untuk menjamin hak eksklusif bagi Akademi selama 20 tahun ke depan, dia akan memberikan material naga laut dengan harga yang wajar. Fernand merenung bahwa bangkai makhluk magis lebih berharga jika dibiarkan utuh. Biasanya, dia tidak akan menerima ini, tetapi sekarang dia tidak bisa mundur. Jadi dia mengatakan akan menambahkan syarat ini ke dalam kontrak, berpikir bahwa bisnis perahu di Akademi akan membawa keuntungan yang lebih besar lagi. Di luar, Hyde memberi selamat kepada Fernand, tetapi pemuda itu mengatakan itu tidak perlu karena itu bukan kontrak pertamanya. Hyde bertanya mengapa dia bersikeras pada hak eksklusif dan itu membutuhkan dukungan keluarga. Sejujurnya, dia tidak berpikir Duke akan menyetujuinya, dan itu tidak tampak bagus. Tapi Fernand menjawab bahwa itu bukan untuk sekarang, tapi akan ada kesempatan segera. Hyde meragukannya, tetapi sang protagonis bertanya di mana daftar karyawan kapal pesiar itu. Sekretarisnya mengatakan dia meninggalkannya di atas meja, dan Fernand bertanya apakah ada tersangka, tetapi tidak ada. Ini masuk akal karena jika mereka mudah ditemukan, mereka bukanlah iblis. Kali ini, Ain akan menangani semuanya, jadi tidak perlu khawatir. Tetapi akan buruk jika perahunya rusak. Protagonis dari ramalan itu akan sepenuhnya berada di pihaknya, dan sudah waktunya untuk memeriksa hasil pancingannya. Di perpustakaan, sang ego bertanya bagaimana keadaan Ain, dan dia mengatakan dia baik-baik saja karena berkat ramuan spiritual, sihir burung suci sepenuhnya terserap. Gardner mengatakan itu bagus, dan mereka harus mengisi kembali sihirnya bersamaan dengan penjualan Adaman untuk mendapatkan uang. Sangat bagus memiliki sekutu yang kaya, dan Ain mengatakan, omong-omong, dia ingin tahu apa pendapat Gardner tentang menjadikan Fernand temannya, yang mengejutkan sang ego. Ain mengulangi bahwa dia kaya, dan akan lebih baik jika dia ada di sisinya. Tapi Gardner mengatakan itu bukan ide yang buruk.
Mereka bukan orang bodoh dan akan menyadari betapa seriusnya situasi ini, jadi Ain menjawab bahwa akan lebih baik untuk menunjukkannya langsung kepada Fernand. Tapi dia belum pernah melihat iblis atau makhluk keji sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Dan Gardner menjawab bahwa iblis itu ada dan akan menampakkan diri. Bahkan jika dia berteman dengannya, dia tidak boleh percaya sepenuhnya. Keluarga Vellenberg pernah membuat kesepakatan dengan iblis. Mereka adalah tipe orang yang tidak peduli dengan siapa mereka berurusan selama mereka menghasilkan uang, dan mereka dikenal karena itu. Pada akhirnya, berurusan dengan mereka itu buruk, tetapi Ain menyangkalnya. Mengatakan bahwa putranya, Fernand, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia melihat sesuatu yang berbeda, dan dengan cepat menyuruh sang ego untuk bersembunyi. Velocity Viandir, murid terbaik dari para ksatria, muncul dan memanggil Ain. Pemuda itu bertanya mengapa dia mencarinya, dan Velocity mengatakan dia mendapat undangan ke klub yacht. Dikatakan bahwa dia bisa membawa tamu dan berpikir untuk mengajak Ain. Velocity mengatakan dia membutuhkan rekomendasi dari seorang anggota untuk masuk. Dan karena dia seorang armian, dan dia memenuhi kualifikasi. Ain mengulangi ini, dan Gardner berkomentar bahwa jika dia bergabung dengan anak-anak kaya, Schwabin pasti terlibat. Orang ini mencoba menyeretnya ke dalam masalah, dan semua orang mencoba menjaga jarak darinya. Berkat Schwabin, Ain berpikir akan lebih baik untuk tidak pergi dan mencoba berterima kasih padanya. Tetapi Gardner menyuruhnya menunggu sebentar. Jika itu klub yacht, mereka pasti akan pergi ke lautan. Jadi dia harus pergi, karena ada sesuatu yang telah disiapkan oleh leluhurnya. Velocity bertanya apakah dia akan pergi, dan Ain mengonfirmasi bahwa dia hanya perlu tahu tanggal dan waktunya nanti. Dia menerima dan berbalik untuk pergi. Sementara Gardner mengatakan bahwa jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan menggunakan persiapan Sinonwan di sana. Ain bertanya berapa banyak yang seperti ini, dan dia mengatakan bahwa semakin banyak, semakin baik untuk berurusan dengan iblis. Di tempat lain Fernand memberikan undangan ke klub yacht kepada Luina. Gadis itu mengatakan bahwa menerima undangan dari seseorang yang mencoba menghalangi partisipasinya, dia merasa telah hidup cukup lama untuk melihat ini. Dia mengatakan Bella juga anggota klub yacht, dan Fernand terlihat sedikit bingung. Fernand merenung bahwa dia telah menghalangi Luina untuk menjadi anggota, dan seharusnya menekannya menggunakan utang. Tapi sejujurnya, ada orang yang kurang memenuhi syarat daripada Luina sebagai anggota klub, dan dia bertanya mengapa Fernand tiba-tiba berubah pikiran. Fernand mengatakan dia menemukan jejak makhluk keji. Dia menerima informasi bahwa sesuatu akan terjadi di klub, jadi dia memasang jebakan. Dan Luina mengatakan itu sempurna, dan dia tidak akan pernah memaafkan apa yang mereka lakukan pada Bella. Karena sudah waktunya untuk balas dendam, dan Fernand memuji sikapnya yang baik. Dia bertanya apakah Bella sudah bangun, tetapi gadis itu menyangkalnya meskipun seharian penuh telah berlalu. Keduanya bertanya-tanya apakah Judge membakarnya karena marah. Fernand berdiri dan mengatakan ini sudah waktunya makan siang, jadi mereka harus pergi. Berjalan pergi sementara Faren muncul, dia duduk di tanah dan menunduk dengan gugup, bertanya-tanya bagaimana bisa berakhir seperti ini. Karena dia, pewaris Kalfunder yang angkuh dan pernah menjadi yang terbaik kedua di Departemen Tempur, dikalahkan oleh si Armian itu demi menjadi kepala keluarga. Lalu dia ditinggalkan oleh pangeran yang dianggapnya sebagai pendukungnya, oleh Velocity yang ingin dia jadikan teman, dan yang saat ini menerima undangan ke klub yacht yang sangat ingin dia masuki. Posisi itu seharusnya menjadi miliknya, dan dia seharusnya mendapatkan undangan. Semuanya menjadi kacau berkat si bajingan Armian itu, tapi seseorang mendekat. Ain bertanya apakah Faren ingin makan siang dengannya.